koneksinya. Oke, suaranya aman teman-teman. Aman, aman, aman. Aman gak nih suaranya? Aman, aman. Oke, aman ya. Siap. Oke, gambar aman gambar. Oke, gambar aman ya. Siap. Oke, yuk kita mulai. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mana kabarnya? Sehat semua? Sehat, sehat, sehat. Sehat nggak nih? Recording in progress. Sehat, sehat semua, sehat. Sehat ya. Gimana dompet? Dompet sehat nggak? Bunda-bunda sehat semua dompetnya. Sehat ya. Siap. Oke, baik teman-teman, bunda-bunda, emak-emak ya, ibu-ibu ya, gimana? Selamat malam dan selamat datang di Zoom ya di malam ini, karena teman-teman ya bunda-bunda akan mendapatkan peluang yang gurih ya yang akan di-sharekan oleh Kang Dewa ya. Dan sebentar lagi Kang Dewa akan menginfokan gimana teman-teman bunda-bunda bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah ya. Oke, baik, sebelum mulai kita kenalan dulu yuk teman-teman. Dari mana? Dari kota mana nih yang hadir malam ini? Dari kota mana nih yang hadir malam ini? Oh, Mas Arda, Pekanbaru. Siap, siap. Luar biasa ya semangatnya. Duri Mas, Riau. Siap. Yati, Padang, Amrita, Tasik. Siap. Batang, Jateng, Sragen. Oh, siap, Jateng. Pekanbaru. Siap, siap. Purwokerto, Jateng, Jombang, Bogor. Oh, Bogor ya. Siap, siap. Bunda-bunda yang lain dari kota mana nih? Jogja, dari Bekasi, wah dari Pekanbaru juga ya. Luar biasa ya. Indramayu, Jabar, dan macam lagi, banyak ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, siapa ketik saya yang mau dapat duit banyak malam ini? Siapa di antara bunda-bunda, emak-emak sekalian yang hadir malam ini yang pengen dapat duit banyak malam ini? Peluangnya ya, ketik saya gitu. Oke, siap ya? Oke, yuk kita mulai. Baik, sebelum mulai saya kenalan dulu boleh teman-teman? Karena di antara ada mungkin belum yang kenal. Boleh sebelum Kang Dewa ngisi 2015. Mungkin 10 menit boleh, boleh? Boleh ya. Oke, yuk kita kenalan dulu ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan ya slide-nya ya? Siap, oke. Baik teman-teman, perkenalkan saya Andrian Ropia. Saya seorang internet marketer dan pebisnis online teman-teman. Dan alhamdulillah sudah ngiklan sejak tahun 2014 ya, sudah ngasilin ya miliaran alhamdulillah teman-teman, dari jualan produk fisik, produk digital. Kemudian saya juga saya punya perusahaan ya, beberapa perusahaan, eh, ada perusahaan tools ya, ada digital marketing, dan saat ini saya juga bekerja sama dengan Kang Dewa ya untuk menggarap bisnis-bisnis kita gitu ya. Oh ya, sebelum mulai teman-teman, mudah-mudahan sekarang kegiatannya apa? Boleh komen, jualan kah? Mungkin kerja, atau mungkin lagi nganggur ya, atau mungkin bunda-bunda lagi bantu suami ini. Kegiatannya apa? Boleh boleh komen teman-teman. Kerja, oh Mbak Dwi kerja, siap ya. Teman yang lain ngajar, oh Mbak Sapira ngajar. Mbak Trining sih IRT, oh, ada pengangguran, siap, nggak apa-apa ya, nanti bisa bantu suaminya. Mbak Windy berumah tangga, buka apoteker, wow luar biasa ya. IRT lagi nganggur nih Mas, siap sales, oh banyak ya, siap siap. Oke ya. Nah ini ya, ini penampakannya nih teman-teman. Ya benar-benar saya dulunya PNS ya, sekarang sudah resign. Ya jadi tahun 2011 sampai 2020 ya saya resign, 2020 saya memutuskan untuk resign. Dan ya alhamdulillah banyak sekali apa namanya,
impian-impian gitu ya yang terwujud ya. Ya ini sekilas saja ya. Nah ini saya jualan baju teman-teman ya, jualan baju ya, macam-macam lah ya, jualan produk fisik, produk digital, macam-macam. Nah ini jualan baju ya sama ya. Ya alhamdulillah saya jualan apa produk fisik juga, produk digital ya. Nah macam-macam lah ya gitu ya perkenalannya. Mungkin teman-teman udah banyak yang kenal lah ya, karena saya juga sering di repost story oleh Kang Dewa. Saya pernah dapat 1,5 M, kemudian screenshot penghasilan. Nah ini teman-teman ya, dan hasilkan 1 M dari jual produk digital juga nih teman-teman ya, dan macam-macam nih ya. Oke gitu ya. Nah ini sampai diliput podcast yang ya gitu ya. Nah ini teman-teman bunda-bunda ya, ada salah satu bisnis yang akan di-share buat bunda-bunda ya. Semoga nanti malam ini bisa jadi peluang bunda-bunda. Dan ini nanti kita akan hadirkan ya, ada salah satu mitra kita ya, bunda juga ya, ibu-ibu, emak-emak ya, ibu rumah tangga, dan penghasilannya itu udah lumayan ya, dengan mengikuti sistem yang sudah kita desain ya. Dan kemudian nanti kita akan share. Mau nggak teman-teman? Bunda-bunda mau nggak melihat ada beberapa mitra ya, beberapa sahabat kita, bunda-bunda juga tuh, emak-emak juga ya, bahkan emak-emak gaptek yang tidak terlalu tahu teknologi ya, tapi bisa ngasilin. Mau nggak? Dan ini bisa dikerjakan dari HP, bisa ya, dari offline juga bisa, dan semuanya gitu ya. Nanti dia akan di-share sama Kang Dewa langsung gitu ya. Oke, nah ini banyak-banyak ya. Bisnis saya banyak ya. Saat ini saya menjalankan bisnis SR12 bersama Kang Dewa. Nah, saya adalah salah satu distributor tercepat, Bapak Ibu ya, bunda-bunda ya. Saya distributor tercepat. Oke, boleh komen yang sudah tahu SR12 ketik tahu, yang belum ketik belum yuk. Siapa di antara bunda-bunda yang hadir malam ini yang belum tahu SR12 ketik belum, yang sudah tahu ketik sudah. Boleh? Oh belum, Mbak Rina belum, siap ya. Oh ada yang sudah, oh ada yang belum ya. Oh banyak juga yang belum ya. Siap-siap ya. Oh sudah, Mbak Hamzah ya, siap. Oke, yang lain, bunda-bunda yang lain? Ada 70 lebih nih yang hadir. Teman-teman bunda-bunda ada yang udah tahu SR12 atau yang ada yang belum? Oh banyak belum ya, Caroline, Kamas, Mbak Caroline belum ya, Mbak Nia. Oh banyak yang belum juga ya. Siap ya. Jadi SR12 itu adalah salah satu bisnis yang mungkin ya, mungkin ini ada salah satu peluang untuk bunda-bunda bisa garap. Karena kenapa? Karena bisnisnya itu repeat order Bapak Ibu ya. Nah ini ceritanya seperti ini bunda-bunda ya. Dulu tahun 2015 saya umroh bareng Kang Dewa 2015 ya. Mungkin Bapak Ibu tahu saya jualan produk digital rata-rata, dan kalau jualan produk digital itu orang sekali beli udah dia nggak beli lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah beli udah nggak beli lagi. Nah itu yang jadi tantangan. Lalu saya berdoa sama Allah gitu ya. Saya berdoa, ya Allah tunjukkan gimana bisnisnya bisa jangka panjang, bisa dikonsumsi banyak orang, dan itu orang beli lagi beli lagi beli lagi. Nah lalu saya pulang lah, masuk kamar, kebetulan saya sekamar sama Kang Dewa. Lalu saya ngobrol sama Kang Dewa, Kang ada nggak bisnis yang jangka panjang, yang itu kalau misalnya orang beli lagi gitu, jadi orang sekali konsumsi beli lagi. Ada Mas, apa itu SR12? Nah saya bingung waktu itu Bapak Ibu, saya nggak ngerti SR12 itu apa, produknya apa, sistemnya apa, dan sebagainya. Saya nggak ngerti. Nah lalu kita pulang, lalu pekan depannya kita ke kantornya. Nah ini nih kalau Bapak Ibu lihat ya, fotonya masih botak ya gitu ya. Itu baru dicukur, 1 minggu kemudian kita langsung ke kantornya. Nah ini gede banget Bapak Ibu ya, gede banget. Kantornya gede ya. Kemudian perusahaannya tidak maklon itu artinya punya pabrik sendiri ya, dan itu tidak, karena maklon dia tidak maklon produk sendiri ya, dan kemudian pabrik sendiri, maka harganya sangat terjangkau. Itulah kenapa
Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kok Kang Dewa tuh ngebut banget jualan SR12-nya, ya karena ini, ya harganya terjangkau dan sebagainya. Nah, salah satu produk best seller itu banyak ya. Nah, salah satunya susu tuh. Jadi kalau susu itu bisa untuk meningkatkan energi, kemudian kalau ada yang sakit bisa untuk membantu penyembuhan ya, dan macam-macam ya. Kalau misalnya letih, lesu, lemah, ya, kemudian lunglai gitu ya. Nah, minum susu itu bisa tuh ya. Misalnya saya sama Kang Dewa suka traveling gitu ya. Nanti insya Allah di hari Sabtu ini kita ke Makassar, minggu depan kita udah ke Ponorogo, minggu depan lagi kita ke Batam dan macam-macam. Nah, itu kadang kita eh, apa simpen tuh. Nah, ini contoh nih kalau Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini propolis nih propolis ya, saya pakai ya ini untuk daya tahan tuh. Nah, gitu ya. Itulah kenapa ya daya tahannya tinggi gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, saya pernah ngobrol ya salah satu ahli ini, dicek lah ya ke perusahaan sebelah itu mahal ya, dan itu kita lihat kualitasnya rendah dan ini tinggi banget SE12, dan ini harganya terjangkau banget ya. Kalau dari harga itu bisa fluktuatif ya, bisa bersaing lah gitu ya, dan bahkan rata-rata murah banget di pasaran. Itulah kenapa rata-rata mitra kita khususnya emak-emak gitu ya mudah banget jualan ya. Bahkan ada salah satu emak-emak ya, banyak emak-emak di grupnya Kang Dewa itu rata-rata mereka udah jadi distributor. Nah, itu level tertinggi di SR12 ya, dan itu langsung dibina oleh Kang Dewa. Nah, saya mau tanya untuk emak-emak yang hadir malam ini, mau nggak dibimbing dan dibina oleh Kang Dewa supaya emak-emak, bunda-bunda yang hadir malam ini dapat duit banyak dari bisnis ini? Salah satu bisnis ini mau nggak? Boleh komen yang mau ya. Semoga ini wasilah Bapak Ibu, bunda-bunda yang hadir malam ini supaya nanti ya bisa bantu suaminya, bisa wujudkan impiannya ya. Mungkin Bapak bunda-bunda pengen umroh gitu ya sama keluarganya ya, insya Allah dengan jalan ini bisa bunda-bunda wujudkan gitu ya. Oke, nah ini lalu saya saya memutuskan gitu ya, lalu saya berjuang Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah 3 bulan langsung jadi distributor. Nah, ini ya, saya salah satu distributor tercepat Bapak Ibu ya, tercepat. Rata-rata kalau orang lain itu untuk jadi distributor itu butuh waktu lama. Nah, kalau saya rata-rata 6 sampai 1 tahun ya. Kalau saya cepet banget Bapak Ibu ya, cuma dengan 3 bulan saya jadi agen, lalu 3 bulan langsung jadi distributor. Gimana caranya? Nah, nanti di share akhir di sesi terakhir ya. Nanti kita jam 9-an nanti saya share supaya Bapak Ibu mau jadi distributor. Nah, pertanyaan, mau nggak Bapak Ibu? Boleh komen sekali lagi, mau untuk dapat penghasilan banyak ya dari salah satu bisnis khusus emak-emak nih. Oke, mau ya? Siap. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu, teman-teman, bunda-bunda juga penasaran, kenapa sih sekelas Kang Dewa mau jalanin bisnis ini juga? Dan ini emak-emak banget ya, emak-emak banget. Padahal kalau dari secara kapasitas ya, dari segi kapasitas, dari segi kemampuan, Kang Dewa tuh bisa bikin bisnis teman-teman. Ya, budget ada, energi ada, peluang ada ya, circle-nya luar biasa, dan itu bisa banget bikin bisnis ya, bisnis serupa. Tapi kenapa Kang Dewa, sekelas Kang Dewa ya, nasional, mau ngikut bisnis orang lain? Nah, ini nih salah satunya SR12 ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mudah-mudah juga penasaran nih, kenapa sih sekelas Kang Dewa mau ya, dan ini kenapa SR12 juga cocok banget untuk emak-emak ya, karena rata-rata 80% ya, 80% yang sukses di SR12 itu rata-rata emak-emak. Walaupun ada bapak-bapak juga ya, tapi rata-rata emak-emak ya. Oke, biar teman-teman dapat jawabannya, kita panggil Kang Dewa. Setuju teman-teman? Setuju nggak? Benar, setuju? Siap untuk mendapatkan peluangnya? Siap semuanya? Siap.
Siap nggak ya? Biar biar benar-benar dapat duit banyak nih, gas. Oke, siap ya. Oke, yuk kita panggil Kang Dewa. Assalamualaikum, Kang. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Kang. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, siap, siap. Ini Mama udah nggak sabar nih, Kang. Pengen tahu nih ibu-ibunya gitu. Iya, iya, iya. Bisnis Mama. Ya, silakan, Kang. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Masya Allah ya, ini banyakan mama, karena memang judulnya Mama Gacor ya, cocok buat mama banget. Tapi ternyata saya cek juga di kolom chat, banyak yang namanya bapak-bapak ya. Apakah pakai akun suaminya atau emang sengaja Anda pengen ikutan juga ya? Terlepas apakah Anda bapak-bapak ataupun mama, semoga yang sekarang lagi ikhtiar yang menyebut rezeki, rezekinya dilancarkan ya, dilimpahkan ya, diberkahi ya. Yang lagi punya urusan, urusan dipermudah, yang punya amanah hutang, hutangnya dilunaskan ya. Yang lagi jualan, jualannya makin gacor ya. Yang lagi bisnis, bisnisnya makin tumbuh. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke teman-teman semua, ini Masya Allah ada 80 orang yang hadir ya. Mungkin tadi beberapa di antara Anda sudah mendengarkan ya pemaparan dari Mas Andre. Beliau seorang bapak-bapak ya, kaum yang berbeda ya. Kita berdua bapak-bapak tapi ngomongin emak-emak gitu ya. Karena kita senang ketika bisa berbagi manfaat, senang ketika kita support, senang kita bisa bimbing teman-teman makin bertumbuh ya. Saya banyak ngebina emak-emak tuh sejak tahun 2000 berapa? 2018 ya. Itu pasukan tuh rata-rata memang 80% emak-emak karena memang poinnya adalah mereka ini bisa dikatakan secara secara keilmuan teknis ya, kayak iklan gitu ya, kagak paham tuh ya. Tapi pas giliran udah ngomongin soal tentang jualan, kalau udah ngolotok gitu kan, oh itu bisa dor ya, bisa gacor. By the way, sebelum dilanjut, suara saya jelas nggak teman-teman? Suara saya jelas? Teman-teman pada bisa chat di grup kan, di chat kan? Bener, Raster kuat, bener ya. Kelar hidup lu gitu ya. Kelar hidup lu. Jadi teman-teman, dalam ilmu persuasi ya, dalam ilmu pengaruh gitu ya, ada tiga hal yang bikin kita tuh jadi gampang mempengaruhi orang. Ini dalam ilmu secara riset ya. Mungkin ini sebelum kita mulai ya, ini sekedar informasi aja. Yang pertama itu adalah wanita tuh, ya. Jadi kenapa wanita kalau melakukan persuasi itu lebih gampang dibandingkan laki-laki? Itu ada risetnya tuh, ya. Jadi kalau cewek yang mempengaruhi itu lebih gampang daripada cowok. Itu yang pertama. Kedua adalah kita akan mudah dipersuasi, kita akan mudah dipengaruhi ketika jabatan punya ketika yang mempengaruhi kita punya jabatan ya, ketika diperintah sama atasan sama bos kita bakal manut-manut karena ya dia bos kita, benar nggak? Dia atasan kita. Jadi yang pertama itu wanita, kedua itu adalah atasan jabatan gitu ya. Yang ketiga adalah yang bisa gampang mempengaruhi orang adalah uang, benar. Jadi orang yang punya uang kecenderungannya dia dia bakal komen ke atasannya tuh, siapa siap bos gitu ya. Ya Pak gitu ya. Nah, saya sering guyon ke teman-teman ya, apa jadinya ya jika dalam sebuah perusahaan seorang leadernya, ya, CEO-nya atau yang punya kendalinya dia wanita, ya, dia punya jabatan, dia punya uang banyak ya, kelar hidup lu gitu Mas. Jadi udah tidak bisa berkutik gitu kan. Nah, maka sekali lagi Anda jangan ngerasa bahwa diri ini aku mah gak bisa Kang, aku gak bisa ngiklan kayak Mas Andre gitu kan. Mas Andre jago banget kalau udah ngiklan dimanapun kotanya bisa nyampe gitu kan, kampanyenya gitu ya, dan tertarget gitu ya. Nah, Anda nggak harus jadi jago ngiklan ya. Yang penting Anda bisa menggunakan kekuatan Anda secara bawaan. Nah, apa itu? Mari kita bahas ya. Sudah siap teman-teman? Komen siap. Yang sudah siap komen siap. Bagi yang mau ngundang teman-teman yang lain ya, pengen ngajak teman-teman yang lainnya, silakan invite aja ya, silakan di-share aja link Zoom malam ini gitu ya. Kapasitas Zoom-nya insya Allah lebih dari 100, jadi teman-teman bisa nginvite teman-teman yang lain juga ya. Oke, judulnya adalah Mama Gacor ya. Ini yang desain tim saya, jadi memang desainnya belum syar'i ya. Ini gak pakai kerudung. Mama gacor, harusnya jago jualan meski gaptek gitu ya. Ada di antara Anda mungkin sekarang pengen jago gitu ya jualannya, tapi ngerasa diri gaptek. Ada yang kayak gitu nggak teman-teman? Ya, siapa di sini yang ngerasa gaptek? Coba cung, saya gitu. Ya, ngerasa diri gaptek siapa cung? Saya ngaku aja Bapak ya. Atau siapa yang pengen jualan tapi bingung, mulainya dari mana, harus ngapain itu ada nggak? Komen saya gitu ya. Nah, kalau Anda ngalamin kondisi kayak begitu, webinar ini cocok untuk Anda simak sampai selesai. Karena di webinar ini kita gak cuma sekedar ngasih tahu inspirasinya,
Nggak cuma sekedar saya sharing pengalaman saya ngebina banyak mama ibu rumah tangga dan juga ibu-ibu untuk bisa gacor jualannya, ya jualannya bisa jago gitu ya. Tapi ada peluang yang nanti bisa Anda jalankan. Walaupun Anda cuma sekedar tinggal di rumah ya, alias gak ngantor gitu ya. Nah, buat Anda yang ngerasa gaptek, Anda itu bukan gaptek, teman-teman. Saya ulangi ya. Buat Anda yang ngerasa gaptek, Anda itu bukan gaptek. Anda cuma belum terbiasa aja, ya. Buktinya apa? Kalau Anda sudah kepegang ya sesuatu, ya, apapun itu, biasanya tuh Anda lebih lihai gitu ya, lebih liar ya, lebih kreatif, benar nggak? Aku mah gaptek Kang gitu ya. Jadi Anda itu kadang mulutnya tuh lebih cepat ngomong dibandingkan aslinya gitu ya. Padahal Anda belum nyoba gitu. Ya, buktinya apa? Anda bisa bikin postingan di Facebook dengan berapa ratus kata, berapa ribu kata ya, dengan ngalir begitu saja gitu ya. Artinya Anda bisa menggunakan Facebook. WA, buktinya Anda bisa menggunakan WA sebaik itu gitu kan. Ya. Nah, adapun kalau misalkan Anda buka dashboard Meta kayak Mas Andre misalkan gitu ya, atau misalkan buka dashboard TikTok dan mulai menjelimet gitu kan, ya itu memang karena lebih kepada belum dicoba aja, belum terbiasa. Anda yang mama pastinya nggak ujuk-ujuk kan, waktu ketika sudah nikah tiba-tiba bikin masakan buat suaminya, kan langsung nggak tiba-tiba langsung jago kan, ya awalnya mungkin keasinan ya. Awalnya mungkin kurang mateng ya. Atau tutung ya, terlalu lama gitu ya. Tapi lama-kelamaan jadi sudah terbiasa. Intinya apa? Gaptek itu cuma soal tentang kebiasaan aja, belum terbiasa. Tidak ada yang namanya orang gaptek, yang ada adalah orang yang belum terbiasa. Tidak ada yang namanya orang gaptek, yang ada adalah orang yang belum terlatih, yang belum sabar, yang nggak sabaran, yang nggak tekun, ya. Yang protes duluan sebelum mencoba gitu kan. Nah ini penting. Jadi mindset ini yang perlu Anda instal di kepala bahwa Anda itu bukan gaptek, cuman belum terbiasa aja gitu. Paham teman-teman ya? Nah, kalaupun misalkan nanti ketemu ilmu-ilmu teknis ya, dan Anda mulai merasa mumet, yaitu sama halnya seperti bingung aja gitu. Ya kayak kita bingung, saya bingung aja, tapi langsung tidak langsung ngecap bahwa diri ini gaptek, ya Anda tuh hebat gitu kan. Anda tuh luar biasa ya. Anda tuh keren ya, ras terkuat gitu kan. Nah, kalau Anda berada di sini ya sekarang ya di webinar ini, kemungkinan besar Anda pertama ingin punya penghasilan sendiri. Benar nggak teman-teman? Siapa di antara Anda yang hari ini hadir, yang malam ini hadir, yang pengen punya penghasilan sendiri? Komen saya gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa penghasilan yang pengen Anda dapatkan bersih setiap bulan? Ada yang bilang 10 juta, ada yang bilang 25 juta, ada yang bilang 50 juta, ada yang bilang 100 juta. Beberapa di antara Anda malam ini hadir, ya, ada yang memang sekarang masih bersama sama suami, ya. Cuman tadi aku pengen bantu suami agar penghasilan kami di rumah ini bisa lebih banyak agar tadi ada yang pengen pergi umroh ya, ada pengen bisa lebih cepat hajinya, ada yang pengen lunasin hutang cepat-cepat, ada yang pengen apa bangun pondok gitu-gitu ya. Nah, itu yang memang Anda niatkan, Anda rasakan, ya. Tapi ada juga di antara Anda yang mulai hadir, itu sudah tidak dibersamai oleh suami. Ada yang mungkin sudah meninggal, ya. Ada yang mungkin karena memang sudah pisah, ya. Dan luar biasanya Anda adalah gak cuma sekedar dibersamai oleh suami, ya. Anda pun dititipin amanah berupa anak. Hasil seorang wanita yang harusnya jadi seorang tulang rusuk, ya, sekarang juga harus jadi tulang punggung, benar gak? Ya, saya tahu lah beberapa orang karena circle saya juga demikian. Ya. Intinya adalah Anda punya penghasilan sendiri sekarang, pengen punya itu, nggak apa-apa, Anda harus punya niat itu justru, gitu kan? Atau mungkin Anda yang hadir malam ini, ya, merasa bosan dengan uang segitu-gitu aja. Tiap bulan lihat rekening selalu isinya saldonya di bawah 1 juta gitu kan. Di bawah 10 juta gitu ya. Gimana ya supaya lebih banyak gitu kan. Nah, maka harus berubah. Mau gak mau teman-teman, Anda memang harus ngambil keputusan untuk berubah, bertumbuh. Saya sering bilang, ya, kalau Anda pengen bertumbuh siap-siap gak nyaman. Kalau Anda pengen nyaman siap-siap gak tumbuh. Malam ini di saat orang yang sudah mulai tidur terlelap, ada yang mungkin sudah mulai rebahan, ya. Ada yang mungkin lagi scrolling, ya. Ada yang mungkin lagi stalking, ada yang mungkin lagi nonton podcast, nonton TV, nonton Netflix gitu ya. Atau lagi ngapain saya nggak tahu ya. Tapi Anda menyempatkan nih 100 orang ini menyempatkan hadir malam ini dengan niat tadi. Salah satunya adalah Anda bisa lebih punya banyak uang, ya, agar uang tersebut bisa dipakai untuk banyak kebaikan, teman-teman ya. Kalau tadi pengen bantu suami dan keluarga, penghasilan cukup, nanti ketika jalan teman-teman akan ada aja tuh yang nyinyir, nyibir gitu kan. Memang kamu nggak cukup ya dari suami, ya, akan ada tuh yang kayak begitu. Karena mereka nggak tahu niat kita seperti apa pengen bantu mereka, gitu kan? Orang-orang tercinta kita ya, mau bagian orang-orang tercinta.
Setuju teman-teman? Kemungkinan besar di antara Anda yang hadir malam ini ya pengen membahagiakan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Anda yang saat ini punya suami, punya anak, punya orang tua, punya mertua, ya, punya anak yatim, punya apa lagi, anak asuh gitu ya. Pengen membahagiakan mereka, benar nggak? Dan wajar ya kalau Anda sekarang berjuang juga mencari uang lebih banyak, ya. Maka sekali lagi di malam ini saya ucapkan selamat datang buat ibu-ibu hebat, ya. Hari ini bukan cuma sekedar belajar, tapi insya Allah menjadi perubahan hidup teman-teman. Siap teman-teman? Komen siap ya. Sambil Anda ngopi boleh, sambil gomil kuan ataupun susu boleh ya. Sambil lemonan juga boleh ya. Saya izin minum dulu bentar ya. Komen siap kalau sudah siap ya. Oke, setelah webinar ini, Anda akan pertama, insya Allah akan lebih percaya diri dalam jualan. Awalnya Anda malu, teman-teman. Awalnya Anda malu. Lama-kelamaan Anda malu-maluin ya. Semua dijualin gitu kan. Segala dijual lah, pokoknya segala macam ya di story WA atau sama di Facebook dijual ya. Mama ini gacor ya. Ya. Punya arah jualan yang jelas. Jadi jualan yang benar tuh kayak apa ya? Jualannya itu yang kalau pengen close itu kayak gimana? Apa niatnya? Harus dibawa kemana kayak apa gitu ya? Apalagi nanti Anda ketika kita bersamain, Anda gak cuma sekedar belajar ilmu satu atau dua keilmuan ya, tapi banyak ilmuwan. Yang insya Allah walaupun Anda gak usah bayar-bayar lagi, ya saya punya kelas banyak teman-teman ya, punya workshop, punya kelas, punya buku. Ya Anda nanti gak usah bayar-bayar lagi, cukup ikutin aja mentoring dari kita ya. Sama di sini yang pengen di mentoring sama saya langsung, sama Mas Andre juga, agar jualannya makin gacor, jualannya makin jago, jualannya makin banyak, ada teman-teman. Komen saya yang mau ya. Baru dikit yang komen ya, berarti gak pada mau di mentoring ini ya. Nah, kalau Anda yang pengen di mentoring, ya tentu baik lagi ya, kita harus ada dalam satu kapal yang sama agar nanti kita bisa jalan bersama-sama ya. Nah ini ya, dapat peluang usaha yang laris manis. Insya Allah nanti di akhir sesi saya akan sampaikan peluang seperti apa yang bisa Anda ikuti ya. Walaupun dengan modal yang bisa dikatakan tidak besar ya, cuma yang angka ratusan ribu atau mungkin sekian juta ya, tergantung nanti ya Anda mau masuk paket yang mana gitu ya. Intinya adalah ini nggak cuma sekedar sharing pengalaman ataupun sharing inspirasi, tapi lebih pada meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam jualan, ya, menjelaskan arah mau dibawa kemana dan juga peluang usaha yang bisa Anda jalankan. Ya. Coba tulis di kolom chat, saya siap berubah, yang memang Anda pengen berubah dibandingkan sebelumnya. Saya siap berubah, gitu ya. Sekali lagi, butuh kesadaran, teman-teman. Perubahan itu butuh kesadaran. Ya, saya pernah ketemu orang yang emak-emak, ya, yang dia penghasilannya udah ratusan juta. Apa yang terjadi? Dia ya dengan gaya hidupnya yang beli tas mahal ya, jalan-jalan healing ya. Tidak salah, sok aja terserah gitu kan. Tapi terlalu dangkal kalau misalkan kita hidup cuma sekedar untuk gitu doang gitu. Ya maka kita pengen berubah lebih baik lagi, menjadi manfaat lebih banyak orang, nah, untuk banyak orang kan. Ya maka Anda harus berubah. Berapapun income Anda sekarang, ya mungkin ada yang masih di angka 5 juta ke bawah, 10 juta ke bawah gitu ya. Kudu berubah. Ini ya, alhamdulillah nih komen siap berubah, siap semua ya. Nah, sebelum kita ngomongin teknis, sebelum kita jualannya nanti produk apa, kita harus tahu dulu nih pondasi jualan yang benar itu kayak apa. Saya izin Allah ya di sejak tahun 2010 sudah mulai jualan. Artinya saya udah lebih dari 10 tahun saya jualan, 15 tahun lebih itu ya. Dan banyak orang-orang yang menjadikan Asari sebagai referensi untuk belajar, ya, belajar jualan gitu kan. Nah, saya punya beberapa pondasi nih ya yang memang perlu Anda garis bawahi kalau memang Anda pengen jualan dan jualannya pengen gacor, teman-teman. Ya. Yang pertama pondasinya adalah niat. Kenapa Anda jualan? Sekarang saya nanya ke Anda, coba jawab di chat, kenapa Anda jualan? Ayo, kenapa Anda jualan? Kenapa Anda memilih jualan? Selain sebagai ibu rumah tangga, selain sebagai istri untuk suami Anda, selain sebagai ibu untuk anak-anak Anda, kenapa Anda memilih aktivitas berjualan, teman? Itu harus kejawab. Karena kalau nggak kejawab, biasanya tengah jalan pada saat Anda mulai ada penolakan, ya, pada saat Anda ada yang namanya resistensi, gitu kan, itu langsung baper, ya. Nah ini ya, Masya Allah, komen-komennya mulai kelihatan ya. Memberikan manfaat ke orang lain, membahagiakan orang-orang tercinta. Nah, poin besarnya adalah, kan nggak harus dengan jualan, Mak, gitu ya. Kan nggak harus dengan jualan, Mbak, gitu ya. Nah ya, karena Rasulullah juga pedagang, Masya Allah ya. Menolong lebih banyak orang, cari cuan tambahan dan hobi juga ya. Ingin bantu suami. Nah, intinya adalah alasan dibalik kenapa Anda jualan itu kudu benar-benar kuat, teman.
Jangan cuma sekedar ya pengen aja, ya ikut-ikutan lah, dia ikutan jualan, aku juga ikut gitu. Nggak bisa gitu. Harus benar-benar terasa betul energinya. Ya, alasan pertama mungkin cuma sekedar karena uang, tidak salah. Ya. Alasan kedua mungkin udah mulai mikirin keluarga. Ya, yang pertama for money, for uang, alias untuk uang. Apakah salah? Tidak salah. Karena akan ada fase orang yang ketika berjuang hanya bilang Kang Dewa usia 34 tapi kayak mikirnya udah 45 gitu. Itu lebih kepada karena depresiasi masalah gitu ya, yang pernah terjadi gitu kan. Intinya adalah orang kalau ngejar uang itu nggak salah. Yang salah kalau cuma ngejar uang. Jadi satu for money, dua for hobi, karena memang hobi gitu kan. Ketiga apa for family, untuk keluarga. Ya keempat for legacy itu, untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, tidak ada yang salah di level manapun. Ini hanya pendewasaan aja. Level satu ya monggo, Anda kalau ngejar uang monggo. Kalau Anda berjuang karena jualan karena hobi ya monggo. Kalau Anda berjuang karena keluarga ya monggo. Kalau Anda berjuang pengen bermanfaat buat banyak orang ya monggo, silahkan. Gitu. Ya. Nah, kalau niatnya orang lain itu, kalau niatnya kita cuma sekedar ikut-ikutan, pengen cepat kaya doang, atau lagi butuh, lagi BU misalkan, biasanya cepat tumbang dan nyerah, teman-teman. Misalkan saya meminta Anda untuk melakukan live streaming misalkan, ya, di di TikTok misalkan atau di Reels atau di Instagram. Tiba-tiba perintahnya dari saya itu adalah Anda lakukan selama sejam setengah. Apa yang terjadi? Anda buka HP Anda pencet live gitu kan, Anda belum terbiasa ngomong. Ya. Tapi kata Kang Dewa sejam setengah, ya sudahlah, ikut aja ngikut gitu kan. Pada saat 5 menit ngomong, ya masih bisa ya ngomong apa-apa ya. 10 menit ngomong yang nonton udah mulai ada ya, ada 3 orang, 5 orang, 6 orang gitu kan. 15 menit ngomong tapi yang nonton nggak bertambah-tambah ya. 8, 9, 10 turun lagi 4, 3 gitu kan. Sampai ke 20 ada yang komen. Wah, ada yang komen gitu. Kita suami Robi ini, Abi kenapa sih komen gitu kan? Udah tuh lagi deg-degan gitu kan. Ya udahlah, ini Anda terus ngomong lagi, jualan lagi, skincare, kosmetik dan segala macam. Menit 30 ya, view-nya makin dikit dari yang 8, 7 ke 5, ke 4. Tapi pakai ingat kata Kang Dewa harus sejam setengah, ini baru 30 menit. Sampai di view yang keempat ada yang komen, cie-cie, sekolah tinggi-tinggi sampai S2 gitu kan. Ujung-ujungnya jualan suka kambing cie gitu kan. Ternyata teman kita yang lama, ya teman kita yang lama, teman sekolah yang nyinyirin kita. Bawaannya pas baca itu, ya Allah ya Robby, dinyinyirin sama netizen, yang itu netizen teman Anda sendiri. Coba perasaannya gimana tuh? 30 menit tuh. Gak ada yang beli, yang view-nya dikit, dinyinyirin gitu kan. Sabar, kata Kang Dewa, ingat sejam setengah. Anda tetap ngomong terus gitu kan, sampai 30 menit, 35 menit, 40 menit. Setengah jalan nih. Ya, tiba-tiba ada yang komen lagi. Ada yang komen. Kali aja yang nanya harga, berapa gomilkunya, atau berapa deodorannya. Ya. Ternyata pada saat dibaca komentarnya, ada yang komen. Dan komentarnya gini. Oh ya, Bapak Ibu, kalau misalkan nyari susu kambing, bisa lebih murah, yuk cus ke tokonya gitu ya. Ternyata kompetitor ya. Kesel nggak Anda tuh kira-kira? Seketika Anda pada saat menit ke 40 tuh langsung bete, langsung kesel ya, nonton dikit, yang komen dikit, yang komen kagak ada yang bener, langsung matiin tuh live-nya, pencet, udahan aku nggak bakat jualan, bener nggak? Nah ini yang akan terjadi ketika Anda niatnya belum kuat, bakal nyerah, bakal tumbang teman-teman. Maka sekali lagi demi siapa Anda berjuang? Demi siapa Anda sukses? Coba di chat isi, demi siapa saya nanya. Coba jawab, karena setiap orang beda-beda. Ada yang berjuang demi anaknya, ya. Ada yang berjuang demi orang tuanya. Ada yang berjuang demi bantu suaminya. Ada yang berjuang demi santri-santri yang dia bina, gitu ya. Ada yang berjuang demi orang-orang yang setiap hari datang ke rumah pengen berbagi dengannya. Nah, pertanyaan saya, demi siapa Anda berjuang? Oke, ya. Demi keluarga dan bisa untuk membantu untuk yang membutuhkan, demi anak-anak dan keluarga, ya.
Ingat teman-teman, Anda harus punya alasan di balik demi siapa Anda berjuang. Tapi hati-hati salah kesimpulan. Ya. Suatu ketika saya ngisi seminar di Jakarta, saya bilang setiap orang itu biasanya bertumbuh, alasannya itu strong why-nya karena pertama karena orang tua, kedua karena pasangan, pasangan ini artinya kalau nggak istri karena suami gitu kan. Ketiga karena anak. Ya. Jadi pertama orang tua, dua pasangan, tiga anak. Tiba-tiba ada seorang cowok ya ngacung ya, angkat tangan, Kang, ya kenapa sih bilang. Sekarang saya tahu kenapa saya nggak sukses Kang. Maksudnya gimana? Kan tadi Kang bilang harus punya strong why. Strong why itu tentang tadi tentang orang tua ya, tentang pasangan, tentang anak. Lah emang kenapa sih bilang? Iya Kang, saya tuh sekarang akhirnya sadar kenapa saya gak sukses. Emang kenapa saya bilang? Ya orang tua saya udah nggak ada Kang katanya. Saya udah yatim piatu Kang dari kecil katanya. Jadi ya gimana? Saya berjuang juga orang udah nggak ada gitu kan. Itu yang pertama. Kedua Kang, Akang bilang kata pasangan, mohon maaf Kang, saya belum nikah katanya. Ya jadi ya gimana ya? Energinya juga kalau gerak juga biasa aja gitu. Saya Akang ketiga yang bilang katanya anak, nikah aja belum nggak apalagi punya anak katanya. Pantesan aja saya gagal. Nah, ini salah kesimpulan. Maka sekali lagi, kalau Anda ngerasa, katakanlah orang tua udah nggak ada, gitu kan. Pasangan Anda belum, ya minimal Anda berjuang untuk bisa mendapatkan pasangan, memantaskan diri mendapatkan pasangan yang layak, gitu kan. Atau tadi, bermanfaat buat banyak orang, tuh. Yang legasi tadi. Ingat, sebaik-baiknya orang ya, adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Ya, maka sekali lagi, saya jualan untuk bantu orang dan memperbaiki hidup keluarga saya, misalkan. Good, teman-teman, bagus. Intinya adalah teman-teman semua, Anda harus punya alasan di balik kenapa Anda jualan. Itu pondasi. Niat jualan Anda itu akan menentukan persistensi, ketahanan, resiliensi kalau istilahnya kan. Ketahanan di saat Anda lagi dibully, dicaci, lagi dihakimi orang ya, atau misalkan apalah gitu ya. Akan selalu ada momennya teman-teman, benar nggak? Anda sekarang misalkan hidup bersama pasangan Anda. Pasti Anda hidupnya tuh di pondok mertua permai, pondok mertua indah permai gitu. Apa yang terjadi? Anda tuh pengen banget segera keluar karena ya semuanya ikut campur dari orang tua atau mertua, enggak? Ya kita ini rumah tangga, masa sih harus apa kan gitu ya kalau keluarga kan? Mau gue perjuangkan. Atau misalkan Anda diam bersama kakak Anda ataupun kakak ipar gitu kan, ngomen aja mulu ada tuh. Nah, mau lah makanya sekali lagi alasan niat Anda jualan tuh kudu benar-benar terjawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah produk. Apa yang Anda jual, teman-teman? Jadi apalagi buat mama nih ya, nggak bisa Anda jualan produk asal jual. Ya. Produknya tuh nggak bisa cuma sekedar aku suka produk ini, aku jual itu. Ya. Itu nggak bisa cuma gitu doang, teman-teman. Terus gimana, Kang? Anda harus bisa memastikan, ya. Pertama, produknya tersebut dibutuhkan pasar, teman-teman. Ya. Anda harus riset dulu, ngecek dulu orang-orang, best sellernya apa, ya. Seperti apa produk kategorinya. Dan itu orang banyak yang beli berarti bagus tuh. Yang minat banyak. Ada hasil nyatanya, artinya testimoninya banyak. Itu yang kedua tuh. Ya, artinya nggak cuma sekedar ngecap doang, emang terbukti. Yang ketiga, Anda sendiri sebagai penjual yakin dengan produknya. Nah, khusus emak-emak nih ya, kadang emak-emak itu bikin ya semakin yakin ketika dia tuh melihat dan mencoba, teman-teman. Beda dengan bapak-bapak, kadang cuma sekedar baca, tahu, paham, cukup yakin. Gitu. Kalau mama tuh kadang, ya aku kudu nyoba dulu, ya silakan. Kalau itu membuat kamu jadi makin yakin, silakan dicoba. Tapi bukan berarti jadi mengharuskan. Ya. Oh ini produknya banyak, betul harus coba semua, ya nggak gitu juga konsepnya. Gitu ya. Coba Anda tanya Ustadz yang ngomongin kiamat ya, yang ngomongin mati itu. Ustadz ini tiap hari ngomongin mati, mati, mati. Emang Ustadz pernah mati gitu? Belum tentu. Si Ustadznya belum mati itu ngomongin mati ya. Jadi maksudnya tuh jangan sampai kayak mengharuskan gitu. Itu mah hanya salah satu aja alternatif. Kalau Anda pengen lebih yakin silakan, tapi bukan mengharuskan. Sales BMW misalkan mobil, coba tanya mobilnya dia apa. Jangan-jangan nggak punya mobil, jangan motoran, bener nggak? Jangan mobilnya Avanza, bener nggak? Nah, tapi kenapa dia jadi jualan BMW? Karena dia yakin dengan produknya gitu. Nah ini teman-teman ya, jadi sekali lagi Anda harus benar-benar memastikan produk yang nanti Anda jual itu benar-benar dibutuhkan pasar, ada hasil nyatanya, testimoninya, yakin dengan produk yang Anda jual tersebut. Jadi jangan jual yang Anda sendiri nggak yakin. Harus yakin.
Kang sama yakinnya dengan propolis, ya udah jualan propolis. Kang sama yakinnya adalah susu kambing, ya susu kambing. Kang sama yakinnya jualannya produk manjakannya, silakan. Ada tim saya tuh pada saat kita kasih tahu produk-produk bestsellernya, bestseller nomor satunya kan susu kambing tuh kan. Tapi tim saya bilang bahwa Kang kalau susu kambing kayaknya saya enggak deh. Saya mah lebih cocoknya kayaknya jualannya manjakani. Mau nggak manjakani? Gak usah maksain susu kambing gitu. Kang saya mah kayaknya jualan lip care gaskeun. Kang saya mah kayaknya jualan produk Salim Maslim ya, karena cocok banget nih tiap ini tuh enak banget ya buat BAB ya. Monggo gaskeun gitu. Nah itu jadi sekali lagi buat mama nih ya, jangan jual yang Anda sendiri nggak yakin ya. Maka nanti akan ada banyak produk yang akan kalian jual ya. Mana sekiranya bakal kemungkinan cocok? Nah, monggo tuh gaskeun itu. Gak usah semua, ada paretonya tuh. Itu nomor dua. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua adalah produk. Yang ketiga adalah market alias pasar. Siapa yang Anda tuju, teman-teman? Ya, ini harus clear. Ya, apakah mama, ibu menyusui, ya, wanita karir, pejuang diet, atau siapa? Beda-beda tiap produk. Saya mengkategorikan wanita itu untuk pasar skincare ada 4. Satu ambiar, anak muda mampu bayar, 21 tahun ke bawah. Kedua Mahmud Abbas, 21 sampai 30. Mamah muda anak baru satu. Ketiga macan ternak, ya, 31 sampai 40. Mama cantik antar anak, yang tiap pagi, tiap siang ngejemput anak, gitu, antar anak gitu ya. Nungguin ke sekolah gitu ya. Dan Marisol, Mama Arisen Susalita, mak-mak, ya kalian lah kalau mama di atas 40 tuh ya, di atas 40 tuh. Nah, itu tuh jualannya beda-beda cara jualannya. Dan bahasa yang digunakan pun beda-beda. Makanya saya kalau nge-treatment ke mama, saya sebisa mungkin tidak menggunakan kata Inggrisan. Ya, tidak menggunakan kata bahasa Inggris jargon-jargon. Karena orang tuh apa itu teh ya puyeng gitu. Udah langsung aja, jangan pengen terlihat pintar. Tugas kita memintarkan orang. Tahu bedanya orang cerdas dan orang pintar dan orang sukses, teman-teman? Orang pintar membuat sesuatu yang apa sederhana jadi rumit. Itu orang pintar. Orang sukses membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana gitu ya. Yang penting mah Anda paham gitu kan. Udahlah, gue ngerti ya udah gitu. Ya. Nah, itu makanya kalau Anda baca buku-buku saya ya di Jago Jualan, di Mama Jago Jualan ya dan macam-macam, diksi-diksi katanya tuh sesangat mama friendly banget gitu. Jadi intinya adalah Anda harus tahu nih market secara pasar itu siapa gitu. Ya, kudu clear. Misalkan sekarang Anda pun harus membedakan mana customer, pelanggan, mana konsumen. Tahu bedanya teman-teman? Apakah semua pembeli akan jadi konsumen? Belum tentu. Contoh, saya jualan produk makanan anak anjing. Ulangi ya, saya jualan produk makanan anak anjing. Konsumennya siapa? Customernya siapa, teman-teman? Jawab di chat. Konsumennya siapa? Konsumen itu yang menggunakan. Customernya siapa? Customer itu adalah yang bayar. Itu aja keywordnya begitu dah. Supaya anjing gitu kan. Ya. Yang punya anjing, bener nggak? Nah itu harus clear. Mana konsumen, mana customer. Ya. Satu lagi, jualan bimbingan belajar. Konsumennya bimbingan belajar siapa? Konsumen. Konsumen bimbingan belajar siapa? Anak anak. Customernya siapa? Customernya siapa? Orang tuh tuanya. Itu bimbingan belajar. Kain kafan, ayo. Saya punya kawan teman-teman di Bandung ya, punya partner ya, yang dia jualan kain kafan. Cara jualan itu, ayo check out sebelum meninggal, ayo check out sebelum meninggal gitu kan. Hadiahkan kain kafan ini untuk mertuamu. Itu gimana itu? Masih ngedoain mati itu gimana? Ya lucu-lucu lah kampanyenya gitu kan. Pertanyaan saya, Anda jualan kain kafan, apakah customer sama dengan konsumen? Tergantung. Kalau Anda pengen mengedukasi sejak dini tentang pentingnya mempersiapkan kematian, konsumen sama dengan customer. Dia yang pakai, dia yang beli dari awal. Tapi kebanyakan, saya ulangi ya, kebanyakan kain kafan konsumen tidak sama dengan customer. Yang beli adalah yang ditinggalkan, teman-teman. Yang pakai adalah yang meninggalnya, meninggalnya, benar nggak? Nah ini kudu clear, kudu paham mana konsumen, mana customer.
Zoom. Mungkin beberapa di antara Anda yang ikutan Zoom saya pagi, ya. Saya bikin program protein bersama teman-teman dari Yayasan Tabungan Surga, gitu ya. Kita bukan donasi itu, donasi bersedekah, berinfak gitu kan. Ya, dalam sehari biasanya terkumpul 2 juta kayak tadi pagi itu 2,5 juta gitu ya. Lumayan ya sekali event gitu kan bisa bantu teman-teman gitu kan. Pertanyaan saya, program protein ini konsumennya siapa, customernya siapa? Nah, bagi Anda yang belum paham, iya juga ya. Konsumennya adalah santri-santri penghafal Quran. Karena itu susu bakal disalurkan kepada santri penghafal Quran. Customernya adalah donaturnya yang tadi pagi nonton, yang tadi pagi sedekah itu. Nah, jadi orang kalau udah paham target market itu bisa dimodifikasi bisnis model. Ya udah gitu aja, campaign-nya campaign donasi aja. Yang pengen bersedekah gitu kan, support penghafal Quran, sedekah jeda 50.000, sejuta gitu kan, 500.000, 50.000 gitu kan. Nah, nanti dibelikan sama yayasannya susunya gitu kan. Nah, susunya itu nanti disalurkan ke yang membutuhkan, yang si konsumennya, si santrinya gitu. Nah, ini pemahaman kita terhadap pasar. Bahkan ketika saya bikin program protein itu teman-teman langsung dapat aha moment, iya juga ya gitu. Lah, emang MBG itu bisnis modelnya gimana tuh MBG? Kan MBG yang menikmati si anak-anak kan, yang bayar siapa? Pemerintah, benar nggak? Walaupun ngegeser-geser budget APBN yang lain kan. Intinya adalah Anda harus tahu marketnya siapa. Ya. Nah, semakin spesifik, semakin mudah lakunya. Jangan Anda sekarang jualan produk ya, tidak spesifik pasarnya itu siapa. Dan harus tahu hot buttonnya kayak gimana. Sebenarnya dia tuh alas bergeraknya tuh karena apa gitu. Ya. Nah, ini poin nomor 3 pondasinya. Nomor 4 teman-teman, trust, kepercayaan. Jualan itu salah satu yang tersulit adalah membangun kepercayaannya. Orang udah ada duit, orang udah ada kebutuhan, orang udah ada urgensitas untuk beli, tapi gue yakin gak ya sama lo? Jangan lu nipu gitu. Jangan di lu, nah itu. Trustnya ini kudu dibangun. Nah, orang beli itu karena percaya, karena nyaman, dan karena relate. Emak-emak teman-teman, bikin percaya nanti dengan cara ngasih testimoni. Bikin nyamannya dengan Anda ngobrol. Bikin relate-nya dengan konten yang jelek, yang relevan. Ya. Dan Anda kalau udah emak-emak, itu biasanya nyambungnya cepet. Bener gak? Beda kayak bapak-bapak. Bapak-bapak mah, pak cicing-cicing, orang sana bilang, pak diem-diem gitu kan. Kadang ngobrolnya juga disambung-sambungin gitu kan. Obrolan bapak-bapak itu loh. Guyonannya yang udah garing gitu. Mama enggak. Nah, Anda punya kemampuan dalam bangun trust cepet. Mak-mak gitu kan. Nah, maka sekali lagi ini Anda sudah punya pilarnya nih ya. Nah, maka saya lihat cara bangun trust gimana, cara bangun kepercayaan gitu ya. Jujur apa adanya. Ya kalau Anda bilang nggak tahu, ya bilang nggak tahu gitu ya. Ya. Muncul tiap hari. Ya nanti ketika Anda sudah ada di dalam, saya akan arahkan Anda tetap eksis ya. Anda berikan cerita-cerita real testimonial dan pastinya adalah konsisten. Jangan hari ini postingnya tuh A, besok posting B, besoknya lagi posting C, gitu kan. Gonta-ganti produk, palu gak? Gak ada apa lu mau gua ada. Dikiranya ketika jual palu gak ada bakal sukses, nyatanya kagak. Ya, makin gak jelas. Nah, maka teman-teman semua sekali lagi, ini adalah pondasi yang keempat yang harus Anda bangun ketika Anda jualan, ya. Trust ya. Gak dikenal, gak dipercaya, gak dipercaya, gak dibeli, teman. Nah, Anda sudah punya modal tuh buat emak-emak gitu ya. Karena cara bangun trustnya bakal sangat cepat ya. Itu yang keempat. Kelima, teman-teman, konten. Cara Anda nongol alias muncul. Ya. Kalau Anda gak posting, Anda dianggap gak jualan. Tuh. Makanya di sini kemampuan Anda dalam memanage waktu, ya, memanage postingan konten agar terus eksis. Saya beberapa bulan yang lalu ngajarin mama untuk menggunakan AI. Ya. AI-nya adalah ChatGPT yang simpel aja dulu ya. Itu langsung postingan-postingan gacor, teman-teman, sehari bisa postingan banyak ya, dan bahkan di scheduling gitu ya. Ya. Sementara kalau saya pribadi ya AI aja udah banyak. Saya menggunakan ChatGPT, menggunakan Cloud, menggunakan Eleven Labs, menggunakan macam-macam ya, ada apa Heygen gitu kan. Yang mungkin kalau mama ini apaan sih? Emang rumit, emang ribet ya. Jadi nanti kalau Anda ngelihat video-video saya di Instagram, di iklan tuh, video-video ngomong cerita gitu ya, itu kemungkinan bukan saya lagi, itu AI itu. Nah, saya udah syuting. Nah, itu teknologi. Nah, sekarang ketika saya ngajarin gimana sih mama nih ngonten dengan mama friendly tentunya gitu ya, itu jadi gacor jualannya. Minimal yang Anda lakukan adalah Anda bikin story, bikin edukasi, ya, bikin curhat, testimoni upload, ya, screenshot dan segala macam. Insya Allah ini akan membuat orang lain itu makin trust dan orang lain menganggap bahwa Anda tuh memang benar-benar
niat jualan dan memang Anda penjual yang bisa dipercaya. Bukan soal bagus, tapi soal eksis. Yang penting eksis. No eksis, no laris. Itu nomor 5. Konten. 6. Skill komunikasi, cara ngomong. Kalau tadi kontennya, ini ngomongnya. Ya. Jadi jualan itu bukan hafalan, bukan hafalan skrip, tapi apa? Cara ngobrol, cara nanya, cara dengerin. Jadi Anda sebagai makman ya, ini PR terbesarnya adalah gimana caranya Anda harus tahu kapan berhenti ngomong. Ya, ketika ngobrol ketemu langsung dia, lebih baik nanya aja. Bu, gimana Bu? Sibukannya Bu apa aja sekarang Bu? Ini. Oh gitu. Wah, iya. Nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Wah, pas akhirnya dia ngeklop dengan Anda klik, ya baru Anda nawarin. Oh, kemarin juga saya gitu, Bu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah minum Gomilku misalnya. Oh gitu gimana tuh? Ini ada Bu kalau saya kebetulan bawa. Ah, ngobrol tuh, masuk Pak Eko gitu kan. Closing. Itu cara ngomong. Ya, cara ngobrol, cara nanya, cara dengerin. Ya. Intinya adalah Anda harus menjadi seorang penjual yang ya, membantu. Jangan jadi penjual yang kayak kelihatan jualan banget. Jadilah teman. Ya, karena kalau orang menganggap kita teman, ya apa aja nanti diceritain. Ya, lu tahu gak? Gitu. Sampai gibahan-gibahannya walaupun itu kita nggak boleh lakukan ya. Intinya adalah kalau orang sudah tahu cara, kalau kita sudah tahu cara ngomong, ngobrol bikin orang nyaman, apa aja nanti diceritain dan bisa transfer tanpa harus mikir-mikir. Keenam, 7 konsistensi. Ya, kadang hari ini ada semangat, habis ikutan webinar nih, besok semangat, lusa semangat, ya, minggu depan ngilang. Ya. Nah, maka tugas Anda adalah gimana caranya Anda bikin sesuatu, konten apapun itu nanti tetap eksis, ya. Mending Anda tuh posting sedikit tapi tiap hari daripada sehari posting banyak langsung, ya. Ini lagi semangat-semangatnya nih posting banyak sehari 8 postingan, 10 postingan, besok ngilang. Mending 8 itu diposting, di schedulein aja per hari gitu. Ya, apalagi sekarang udah ada AI, nanti cara gunain AI, cara konten apa itu diajarin juga, teman-teman. Ya. Intinya adalah teman-teman semua, 7 skill tadi ya akan mempengaruhi Anda nanti berjualan. Ingat itu adalah pondasinya. Coba ulang lagi teman-teman di kolom chat. Pondasinya apa aja? Ada 7 tadi. Coba share lagi di chat. Ada yang mencatat, coba rekap di chat. Apa coba? Ya. Nah, ini banyak orang pada saat jualan tidak kuat pondasinya. Niatnya nggak jelas, produknya nggak paham, marketnya yang dituju siapa gak jelas juga, gitu kan? Cara ngomong bingung, cara konten bingung, ya kagak konsisten, ya. Udah itu mah ya, sudah kalau lazim ya. Pokoknya kagak bisa laris gitu kan. Coba teman-teman rekap ulang di kolom chat tadi 7 poin apa aja. Ada yang nulis gak? Nah, Mbak Maya, Teh Maya ya Bandung nih ya. Niat, betul, produk, market, trust, konten dan konsisten ya. Nah, genep. Jadi nonton. Ada yang hilang satu apa? Coba, teman. 7, nomor 7 apa? Yang 6 hilang tuh cara ini apa? Skill ngomong ya, skill komunikasi. Nomor 7 konsisten. Konsisten itu nomor 7 ya. Itu lagi tadi yang nggak ada di chat tuh adalah skill ngomongnya ya. Betul ya itu ya. Nah, kalau pondasi ini nggak ada teman-teman, ya nih niatnya lemas, lemah ya, gampang nyerah. Produknya kagak yakin, nggak meyakinkan buat orang. Ini niat tahu gak sih ini orang gitu ya. Marketnya nggak jelas, nggak laku, udah jelas ya. Kagak ada trust, nggak closing belinya ke yang lain ke sebelah. Nggak posting ya nggak dikenal, komunikasi jelek ya Anda ngobrol juga nyambung, nggak konsisten ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Makasih lagi 7 pondasi ini harus benar-benar Anda perhatikan. Paham teman-teman? Komen dulu paham kalau sudah paham. Paham, paham Kang, paham, 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 paham gitu ya. Nah, yang bikin Anda gak laku bukan karena gaptek, tapi karena pondasinya belum benar. Jadi jangan ngerasa nyalahin gaptek gitu kan. Ente pondasinya ini yang belum benar. Nah, insya Allah teman-teman nanti ya pondasinya udah bener ya kan, cara jualannya, strateginya tuh bakal diarahin. Jadi Anda akan tetap dalam tracknya gitu ya. Ya. Nah, realita mama hari ini mereka punya HP, mereka punya WA, mereka punya FB, mereka punya IG, ya. Tapi gak ngasilin. Pertanyaannya sederhana, siapa di antara Anda yang punya handphone, punya WA, punya Facebook, punya IG, tapi pengen ngasilinnya tuh banyak? Siapa? Komen saya yang panjang saya gitu ya. Yang pengen ngasilinnya banyak ya, jangan cuma sekedar 1 juta 2 juta ya. Pengennya tuh 10 juta, ya 50 juta gitu kan. Ini gak cuma sekedar jual mimpi, ini beneran ada. Banyak murid saya emak-emak, gacor-gacor. Gacor-gacor jualannya tuh. Ya.
Nah, ini yang ingin saya tularkan ke Anda semua yang hadir ya, supaya pada gacor juga ya. Masalahnya bukan di HP-nya, Anda mau pakai HP merek apapun, tipe berapapun ya, tapi gimana cara pakainya? Ya. Gimana cara makainya tersebut? Karena HP itu bisa menjadi, kalau Anda dipakai buat cuma sekedar scrolling doang, itu cuma ngabisin waktu doang. Tapi kalau Anda pakai buat jualan, insya Allah ngasilin uang banyak, teman-teman. Ya, maka sekali lagi, siapapun Anda yang hadir malam ini, ya, semoga Allah mudahkan untuk bisa ngasilin uang banyak lewat jualan. Ya, jualan ya, pokoknya kudu jualan ya. Jualan apa yang bisa dijual selama halal legal hajar ya. HP Anda selama ini lebih banyak ngabisin waktu ataupun ngabisin uang, teman-teman? Ngasilin uang. Kemungkinan besar cuma sekedar ngabisin waktu, kagak ngasilin uang. Dan saya yakin, karena tadi Anda sudah komen saya berubah, malam ini ya, dan hari-hari berikutnya, Anda pengen ngasilin uang lebih banyak lagi. Betul, teman-teman? Betul? Pengen ngasilin uang lebih banyak? Nah, biasanya musuh terbesar emak-emak itu ada tiga. Satu, malas. Dua, tiga, overthink. Udah, nggak lagi malas ya. Gimana kalau malas yang lagi malas? Ya? Baperan, sedih gitu kan. Omongan orang dipikirin mulu. Ya. Sedih, baper gitu kan. Ketiga adalah overthinking. Overthinking itu ya banyak yang dipikirin lah gitu ya. Nah, saran saya nih ya, ini saran secara jalur langitnya ya. Bagian yang sekarang mama sering ngerasa malas, baperan sama overthinking, tiap pagi ya, setiap sebelum Anda mulai hari, pada subuh gitu kan, ya, Anda coba baca sama surat pagi. Nah, ini amalan penting nih ya. Coba buka sama surat tuh. Atau dengerin tuh sama surat tuh banyak tuh di YouTube tuh dari Muzamil, dari Ustadz Hanan dengerinnya. Kalau saya pribadi kadang kalau nggak lagi baca sendiri, kadang lagi jalan kaki saya sambil sambil baca gitu kan, sambil dengerin gitu. Ya. Intinya adalah kenapa saya menyarankan itu? Karena dalam amal surat ada sebuah kutipan doa di dalamnya yang itu untuk berlindung ya kepada Allah untuk soal perasaan ini. Minal hammi wal hazan, gelisah dan sedih. Azi wal kasal, sedih apa? Azi itu lemah ya. Dan malas, kasal tuh kan. Azi wal kasal, jubni wal buhli, jubni itu pengecut, buhli itu bahil. Ya. Nah itu ada tuh di doanya tuh, di kutipan doa itu. Maka nanti nih amalannya nih ya, Anda besok praktekin mulai besok, rutinkan coba 40 hari. Siap-siap tuh banyak keajaiban ya. Kemarin saya dapat testimonial dari seseorang distributor saya. Kang, saya baru aja sekarang mulai ngamalin lagi nih amalan langitnya kan ya. Salah satunya itu zikir pagi petang. Ada aja katanya rezeki yang tidak duga-duga tuh kan. Saya bilang. Nah, ini jalur langitnya nih. Nanti jalur buminya kita jelaskan juga teknik-tekniknya. Intinya adalah ini musuh besar emak-emak dan insya Allah bisa terpecahkan kok. Oh, ini yang punya hati kita nih yang mau qalibal qulub sabit quluban ala dinik gitu kan. Bagaimana hati kita ini yang punya Allah ya. Kalau kita berdoa, insya Allah nanti di jalan kasih jalan keluar ya. Nah, Mama Gacor itu nggak nunggu mood, nggak nunggu pinter, nggak nunggu sempurna, tapi langsung gaspol jualan dan jalan. Siapa yang siap jualan, teman-teman? Komen saya coba. Siapa yang udah gak sabar pengen jualan, pengen ngasih cuan banyak. Tiap bulan minimal 10 juta lah, minimal, minimal ya. 10 juta, 25 juta, 50 juta, 100 juta, siapa di sini yang pengen cepet-cepet. Yang udah nggak sabar, ingat Mama Gacor itu, ini singkatan yang saya bikin ya. Satu, gesit nangkap peluang. Dua, aktif jemput rezeki. Tiga, curhatnya jadi cuan. Empat, otentik jadi diri sendiri. Kelima, rewel sama target, bukan cuma sekedar sama nasib. Nah, maka kalau Anda memang benar-benar jadi pengen Mama Gacor, ya eksekusi semua. Kalau ada peluang nih, nanti saya akan sampaikan peluangnya. Ambil, gas. Anda mau jadi reseller, agen-agen, ambil sikat. Ya. Pokoknya jangan cuma sekedar diem doang gitu kan. Terus udah join di dalam nih, nanti ada di Sparta Club, ada namanya, ada di grup SA12 Aku Keras. Eksekusi hariannya, challenge-challenge-nya tuh, saya yang banyak ngasih hadiah tiap 3 hari itu kan. Curhatnya Anda di postingan Facebook, di Instagram, jadi duit. Wah, kan? Dan Anda jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Anda ngomong dengan gaya bahasa Anda aja. Dan rewelnya itu sama mimpi Anda, target Anda bukan sama nasib. Kenapa ya Allah aku gini banget ya Allah. Ya nggak usah gitu. Ya udah berubah pokoknya ya. Siap teman-teman? Siap ya? Jangan bikin terlalu jauh, mulai aja dulu. Ya, mulai aja dulu. Pertanyaan muncul, Kang, jualan apa sih yang cocok buat mama? Ada banyak yang cocok, tapi dalam konteks kali ini
Saya pengen menyarankan sebuah brand yang lagi saya bangun juga di sini dengan banyak mama ya, adalah SR12. SR12 ini adalah sebuah perusahaan skincare herbal dan kosmetik ya, milik seorang Pak Tony dan juga istrinya ya, yang banyak menaungi para mama untuk bisa tumbuh. Yang dulunya nggak punya toilet, mana naik angkot, sekarang punya mobil sendiri mahal-mahal ya. Nah, ini Masya Allah. Saya ketemu dengan ownernya, ngobrol panjang lebar ya. Punya kesamaan, kita pengen membantu banyak orang ya. Nah, banyak orang nanya, kenapa sih Kang? Di akhir-akhir ini selama 8 bulan ke belakang, Dewa ini rekomendasiin SR12 mulu gitu ya. Satu, karena saya ngeliat ownernya. Karena balik lagi, kalau kita bisnis harus ngeliat siapa orangnya tuh. Ya. Nah, ownernya ini punya visi dan mimpi yang besar. Pengen jalan-jalan kebaikan buat banyak orang. Punya kepedulian tinggi pada mitranya, mau dengerin kita. Bidangnya paham tentang formulasinya. Beberapa pabrik itu gak cuma sendiri, ada yang juga beberapa yang maklum, karena tidak semua dia produksi sendiri, tapi dominannya memang sendiri. Ini brand underlying kategori, ada skincare, ada herbal, ada kosmetik. Jadi nggak cuma sekedar skincare doang, nggak cuma herbal doang, nggak cuma kosmetik doang. Ada banyak itemnya, best seller terbukti jutaan piece, ya. Bahkan banyak habis gitu ya. Dan debit ordernya tinggi. Ya kita jualan susu minggu depan 2 minggu lagi habis gitu ya. Punya database-nya dijualin terus nanti mereka terus Mas Andre ya, apalagi dalam satu jaringan kita saling support gitu kan ya, karena ada mekanismenya tertentu nanti akan jelasin sama Mas Andre ya. Nah, marketing plan-nya juga jelas, diskonnya pun gede ya. Distributor itu 50%, agen 40%, subagen 30% ya, reseller 20, marketer 15 ya. Kalau dari segi ini kira-kira Anda mau join yang mana tuh? Yang jelas ya, yang jelas, yang waras, yang cerdas, otomatis join distributor ya. Cuman distributor nggak bisa langsung ya. Anda harus ngambil kunci di agen dulu. Jadi distributor itu jalur prestasi, nggak bisa lah jalur beli duit, teman-teman. Nah, itu nanti dijelasin di bagian sesinya gitu ya. Rewardnya banyak, saya banyak dapat reward ya, umroh, Turki, macam-macam, Thailand, macam-macam, banyak duit lah segala macam. Promotion card-nya juga lengkap. Ini penampakan produknya ya, di depan saya pun ini banyak produk-produk SR sekarang lagi live gitu ya, karena saya biasa minum, ada yang sebelum tidur, ada yang apa namanya bangun tidur gitu, gitu ya. Banyak teman-teman, jadi Anda gak usah khawatir. Produknya insya Allah sangat bagus banget karena sudah lolos BPOM halal ya, dan dibikin oleh ahlinya ya. Kenapa industri ini sangat menggiurkan dan cocok buat mama? Karena nggak bisa dipungkiri, pasarnya gede, tumbuhnya gede, mas muping ya, marketnya juga besar, mama ya, wanita, dan trennya lagi naik. Apalagi kalau ngeliat konsumennya, konsumennya juga banyak kan sekarang, tidak bisa dipungkiri. Mereka paham tentang skincare, lebih aware tentang skincare daripada investasi. Cewek bisa makan sehari tapi skincare jalan nggak? Ngaku ya. 80% wanita Indonesia pernah beli skincare dalam 3 bulan terakhir. Dan aksi boykot di Indonesia terhadap produk-produk Zionis Yahudi, tapi belum banyak produk penggantinya. Anda mungkin tidak lagi minum Starbucks, tidak lagi makan McD, tidak lagi makan KFC, tidak lagi makan Burger King, tidak lagi Pizza Hut gitu ya, saya sebut-sebut aja gitu ya. Nah, tapi Anda tetap menggunakan sabunnya, samponya, pasta giginya, sikat giginya, Unilever lah, Nestle lah, sama aja dong, betul nggak? Nah, ini harus ada penggantinya nih, salah satunya S12. Intinya selalu ada peluang ya, selalu ada uang di setiap peluang. Dan intinya adalah kalau kita nggak garap, orang lain yang garap tuh. Mending Anda yang kaya daripada orang lain. Kalau orang lain kaya, belum tentu dipakai duit bener kan, dipakai buat bener kan. Kalau Anda mah insya Allah jadi orang bener, saya baik sangka orang baik tuh. Yang hadir malam ini insya Allah orang baik semua. Yang pengen membagikan orang terdekatnya, melunasin hutangnya, bebas dari ribanya, pengen pergi umroh tiap tahunnya, pengen pergi haji cepet-cepet, pengen sedekah lebih banyak tiap hari gitu kan. Ada orang baik, maka yuk gerakin orang-orang baik, kudu kaya gitu kan. Manfaatnya supaya banyak ya. Kalau kita gak jualan, orang lain yang jualan. Nah, ini bukan MLM, saya termasuk orang yang anti MLM, mungkin bagi beberapa yang ngikutin ya. Bukan karena jelek sistemnya, sistemnya bagus kalau ngomongin tentang bisnis ya. Tapi lebih kepada akad tuh akadnya. Saya mau mempelajari akad muamalahnya kurang pas ya. Jadi ya kayaknya saya nggak jalin MLM. Jadi kalau ini MLM, saya nggak akan join, dan kalau ini berubah jadi MLM, ya saya orang pertama yang keluar. Intinya adalah SR12 bukan MLM, dan SR12 bedanya dengan brand lain. Saya bikin tabel seperti ini supaya Anda bisa bandingkan. SR12 ownernya expert, produksinya di pabrik sendiri,
bahan bakunya sendiri, lebih dari 150 SKU ya. SKU itu produknya ya, terjangkau ya. 40% agennya. Jadi kalau Anda nanya Kang Dewa sama Mas Anda, jionya apa dulu? Agen. Jadi buat Anda yang sekarang di rekening Anda ataupun suami Anda atau di keluarga Anda punya duit 15 juta, saran saya jadi agen. Ya, bayar 15 juta daripada duit itu inflasi ya, nggak muter, gak jadi rezeki, mending bayar jadi agen. Di mentoring, dibina, dibimbing, tumbuh gitu kan, produknya laku gitu kan. Kang, saya mah bukannya nggak mau, Kang, saya mau, cuman duitnya belum ada cuma 5 juta. Ya udah, saya 1,5 juta setengahnya, 3 juta setengahnya transfer ke mitra yang ngundang Anda malam ini. Jadi subagen. Kang, saya nggak ada, baru 500.000, ya udah 100.000-nya simpan, 400.000-nya transfer jadi reseller. Ya, ya itu tuh. Jadi intinya adalah diskonnya masuk untuk semua kalangan. Yang punya duit 500.000 jadi reseller, 400.000 bayarnya kan. Yang punya duit 5 juta, 3 juta setengahnya pakai ya. Yang punya duit 15 juta gas kan jadi agen. Intinya adalah sangat-sangat terjangkau ya. Nah, saya punya mimpi di tahun lalu ketika berdoa pada Allah di Mekah, teman, di Masjidil Haram. Ya Allah, hadirkan orang yang bisa saya bantu dan kehadiran saya itu hidup mereka bisa bertumbuh gitu ya, dan punya penghasilan 1 miliar tiap bulan. Semoga teman-teman, semoga nih ya, Anda yang hari ini hadir, yang malam ini hadir, 120 orang ini, Anda adalah salah satunya. Atau bahkan semuanya, semuanya merasakan 1 miliar per bulan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya merasakan 1 miliar per bulan, teman-teman. Enak, butuh uang sekian, 30 juta. Enak akrobat duitnya gitu loh. Kalau Anda duitnya cuma 10 juta, mah gimana mau akrobat duitnya ya? Mau transfer-transfer gitu kan, gue puyeng enggak? Jadi yuk kita perjuangkan 5 tahun ke depan. Nih, 5 tahun ke depan ini perjuangan nih ya. Saya mengajak As dapetin 1 miliar per bulan ya. Amin ya. Nah, kenapa saya keras? Saya gak mau ngomong doang. Jadi ceritanya di waktu di sini lebih kepada memang support istri aja gitu. Karena saya pribadi udah KBM punya, ya dia support istilah gitu ya. Dan saya juga seneng ngajar. Dan alhamdulillah nomor satu langsung bulan satu nomor satu, dua nomor satu, bulan tiga nomor satu, 1,5 M. Tuh lihat omset kali ini 300 juta, kita 1,5 M sendirian ya. Yang lain cuma 200 juta, 50 juta, tadi 22 juta terakhir kita 1,3 gitu. Intinya adalah dalam 8 bulan kita tembus di 6 M. Kenapa? Ya izin Allah hazin fali Robbi. Nah, saya udah polakan, saya udah punya frameworknya. Modal 15 juta dapat 6 miliar. Gila gak tuh teman? Buat kalian yang emak-emak tuh ya, langsung gangguin suaminya tuh. Abi ataupun suami dia pengen join, gaskeun ridhoi aku gitu ya. Gas tuh. Gurih banget teman-teman. Duitnya gede dan saya dapat nambah harga dalam 6 bulan. Bahkan sekarang saya dalam usia 8-10 bulan gitu ya, udah mencetak kedalaman 16 distributor. Itu cepat banget. Kita 8 bulan ya. Ini dapat reward umroh kemarin di bulan Ramadan. Ya reward dari atasan-atasan, pokoknya banyak lah reward-rewardnya ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Anda pengen dapat reward sebanyak itu juga? Komen mau gitu ya. Apakah Anda pengen dapat uang seperti itu juga? Seperti saya? Nah, uangnya banyak, nanti di akhir saya tampilin lagi itu sama Mas Anda, nanti bisa tampilin lagi ya. Berapa cuan saya pada saat saya menelurkan distributor, membina gitu kan. Mau teman-teman komen mau dulu, coba saya pengen tahu yang mau banyak atau enggak. Kalau enggak ya udah gak usah dikasih tahu gitu. Kalau mau kan justru saya mau, ya udah tahan, kalau sabar ya. Intinya adalah bahwa ini bisa menjadi solusi buat Anda mama agar bisa cuan dari rumah. Karena banyak mitra saya juga mama ya. Pertanyaan adalah gimana sistem bisnisnya dan gimana marketing plan-nya? Ya persilakan kepada Mas Andri untuk kembali menjelaskan. Monggo Mas. Oke, siap. Oke, baik, sebelum saya menjelaskan marketing plan-nya, oke, saya mau tanya. Ketik saya yang suka duit. Oke, ketik saya yang suka duit. Siapa di antara Bapak Ibu, emak-emak malam ini yang hadir yang suka duit? Yuk, ya soalnya kita ngomongin duit nih sesi ini ya teman-teman ya. Maka mau nggak mau kita harus suka ya. Ya semua orang suka duit mas ya. Oke. Baik, saya akan jelaskan sistem marketing plan-nya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak monitornya? Kelihatan? Aman, aman, aman. Kelihatan nggak? Aman ya? Siap. Oke. Baik. Nah, teman-teman,
SR12 itu ada levelnya. Dari marketer, reseller, subagen, agen, dan distributor. Nah, paling tinggi itu adalah distributor ya. Nah, di sebelah kiri ada diskon, ada cara joinnya. Jadi, Bapak Ibu, bunda-bunda, emak-emak ya, untuk menjalankan SC12 ini caranya Anda tidak ada biaya rekrutmen, nggak ada ya, nggak ada biaya rekrutmen. Yang ada adalah belanja produk ya. Nah, dengan diskon, misal Bapak Ibu, bunda-bunda pengen jadi reseller, maka nanti dapat potongan diskon belanja produknya 20%. Jadi keuntungan Bapak Ibu 20%. Gimana cara jadi resellernya, Mas? Caranya mudah banget, cukup belanja produk senilai 400.000, nanti omset tercatat 500.000. Maksudnya gimana? Maksudnya transfer atau beli produk 400.000, nanti dapat produk senilai 500.000. Jadi nanti misalnya bunda-bunda sudah jadi reseller, masuk ke grup, dilatih, dimentori, nanti setiap hari ada tugas, kemudian terjual habis tuh produknya, maka 500 dikurang 400.000, dapat keuntungannya berapa? 100.000. Jadi kalau bunda-bunda pengen jadi reseller, maka potongannya 20%. Jadi nanti kalau bunda mau ambil produk lagi di subagen atau agen, maka potongannya 20%. Nanti bulan depan mau ambil lagi produknya di agen, maka potongannya 20%. Jadi keuntungannya 20%. Oke, sampai sini paham bunda-bunda? Teman-teman, Bapak Ibu, paham semua? Jadi di sini tidak ada biaya rekrutmen, nggak ada. Yang ada hanya belanja produk ya. Mas, saya pengen lebih gede lagi Mas diskonnya, supaya saya bisa dapat cuan lebih gede. Wah, ada tuh, apa itu subagen. Nah, kalau subagen potongannya cukup belanja produk 3,5 juta, nanti dapat produk senilai 5 juta. Jadi 5 juta dikurang 3,5 juta, nanti kalau produknya habis terjual ya di luar sana, maka nanti keuntungannya 5 juta dikurang 3,5 juta, keuntungannya berapa? 1,5 juta ya. Jadi potongannya 30%. Nanti kalau mau belanja lagi, Mas, saya mau belanja lagi ke agen, maka nanti potongannya 30%. Jadi berapapun bunda nanti belanja di agen dan distributor, nanti potongannya 30%. Oke, lanjut. Agen. Nah, agen 40% potongannya Bapak Ibu ya. Potongannya belanja produk 40%. Jadi gimana caranya? Caranya cukup belanja 15 juta, nanti dapat produk senilai 25 juta. Jadi nanti produknya dikirim ke rumah Bapak Ibu ya, bukan ke rumah tetangga atau ke mantan ya, tapi ke rumah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya terjual habis berapa Mas? Saya dapat 25 juta dikurang 15 juta, jadi nanti dapatnya 10 juta ya. Jadi potongan diskon untuk jadi agen itu 40% ya. Nah, itu gede banget ya. Nah, yang terakhir, level terakhir adalah distributor Bapak Ibu. Nah, kalau distributor itu nggak bisa langsung, ada caranya. Tapi keuntungan distributor ada ya. Yang pertama, potongannya 50%. Jadi kalau misalnya produknya harganya 100.000 Bapak Ibu, misal contoh nih, ini contoh ya, ini propolis nih, ini contoh 100.000 nih harganya. Saya sebagai distributor di Palembang, saya ngambil di warehouse ya atau di gudang itu saya transfer cukup 50%-nya. Jadi misalnya harganya 100.000, kan dipotong 50% berarti 50.000. Nanti kalau saya jual di luar sana, maka saya jual 100.000, maka keuntungannya adalah 100.000 dikurang 50.000, keuntungan saya 50%. Jadi kalau saya distributor Bapak Ibu, saya ngambil 100 juta ya atau 10 juta atau berapapun, saya cukup transfer 50%-nya, maka keuntungan saya 50%. Itu keuntungan pertama distributor. Keuntungan kedua, kalau ongkir ya, kalau Bapak Ibu mungkin tahu, ongkir yang jadi isu ya atau jadi masalah besar itu adalah ongkos kirim. Nah, contoh seperti saya Bapak Ibu, saya di Palembang, saya punya mitra di Makassar. Bayangkan ongkos kirimnya mahal banget, betul nggak? Ya, saya 2 pulau tuh harus lewat. Jadi dari Palembang ke Jakarta, Jakarta baru ke Makassar, itu ongkirnya gede banget. Nah, karena saya distributor Bapak Ibu, jadi saya nggak perlu lagi
mikirin ongkir dari sini. Karena kenapa? Karena warehouse-nya ada di Makassar, ada di kota-kota besar. Jadi saya tinggal telepon aja. Jadi, hey, warehouse, hey, gudang ya, nanti kirim dong ke agen saya, maka ongkos kirimnya lebih rendah banget ya. Ongkos kirim rendah banget. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jadi distributor, keuntungan pertama adalah bisa 50%, yang kedua ya ongkos kirimnya rendah banget karena Anda bisa mengakses semua warehouse seluruh Indonesia ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti pasukan Anda teman-teman, marketer, reseller, subagen sama agen itu ngambil ke Anda semua, ke distributor. Mereka bisa nggak Mas ngambil ke warehouse atau ke gudang? Nggak bisa. Kenapa? Karena distributor yang hanya bisa mengakses gudang dan pusat ya. Karena marketer, reseller, subagen dan agen itu mengakses atau beli produknya ke distributor. Nah, itulah keuntungannya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau jadi marketer itu potongan diskonnya 15%, reseller 20%, subagen 30%, agen 40%, yang paling gede adalah distributor. Nah, saya mau tanya, yuk jujur-jujuran ya. Malam ini siapa teman-teman mau jadi level mana? Yang pengen diskon yang mana? Apakah marketer, reseller, subagen, agen atau distributor? Mau yang mana? Yang mau diskon yang mana? Yang mana yuk? Mas Arda mau distributor dong, siap ya. Mas Arda siap. Teman-teman yang lain mau yang mana? Distributor siap ya. Yang mana teman-teman? Saya bocorin gimana supaya cepat jadi distributor. Mau nggak? Saya 3 bulan jadi distributor, dibimbing oleh Kang Dewa langsung. Ya. Jadi nanti Anda jadi kalau Anda jadi mitra langsung dibimbing sama Kang Dewa ya. Ikutin aja caranya. Nanti Anda jadi distributor 3 bulan Bapak Ibu ya. Nah, supaya biar semangat, nih saya kasih testimoni mereka. Jadi bukan saya aja ya, jadi banyak yang sudah mengikuti program Kang Dewa. Nah ini nih, nah, ada reseller, ada agen, ada subagen ya. Nah ini Mas Riki, Mas Mukhlis nih teman-teman. Alhamdulillah setelah ngerjain WhatsApp marketing, Kang Dewa udah closing jualan ya. Nanti Anda diajarin langsung teman-teman. Bahkan ada PR closing deh ya, baru kali ini PR ada cuannya. Nah enak ya, jadi PR dikasih PR-nya dikasih cara dapat duit banyak tuh. Oh ya, di mentori langsung ya. Nah, ini bahkan ada rekaman Zoom-nya. Nah, ya macam-macam. Nah, ini nih testimoninya banyak banget. Banyak banget ya. Bahkan di grup itu full ya sampai HP saya itu ngeheng. Panas ya. Nah, ini ya, bahkan ada mentoringnya Bapak Ibu. Nih, teman-teman ya. Tuh ya, sampai dijual. Nah, inilah serunya produk ini repeat order ini ya. Alhamdulillah terjual serenceng lagi sebelum Jumatan. Oh ya Mbak Lili nih, ini mak-mak nih, mak-mak ya. Dan ribuan. Nah ini saya mau tanya, ketik saya yang mau dimentori langsung secara gratis supaya makin jago jualan dan jago ngiklan. Nanti di sesi saya ajarin ngiklan. Nah kalau Kang Dewa nanti Kang Dewa itu Anda diajarin cara jualannya closing. Nanti di sesi saya ajarin cara ngiklannya. Contoh, ini saya bocorin ya. Mau saya liatin iklan saya? Mau nggak teman-teman saya liatin iklan saya? Mau nggak? Mau nggak? Ini kita bocorin nih. Jadi emak-emak nggak gaptek lagi, nanti bisa ikut di sini. Ini saya bocorin ya. Oke, saya bocorin dulu ya. Siap, saya liatin nih. Oke, kelihatan ya? Nah, ini ya. Oke. Ntar ya, saya liatin. Oke, nah ini. Nah, ini contoh ya. Nah, ini iklannya. Nah, sekarang kita lagi ngiklan di Ponorogo. Nah, kemarin di Pekanbaru. Nah, ini Ponorogo 2 minggu lagi akan ada acara Ponorogo nih. Kita bisa lihat kita udah dapat winning iklan ya harus tuh ya nanti diajarin caranya tuh ya. Nah, ini kita ngiklan, kita bangun ringan di sana mitra gitu ya. Oke, sebentar. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nah ini teman-teman. Nah kita udah dapat nih. Nah oh ini winning. Oke, saya mati ini. Nah ini saya dapat winning nih 7.000 perak ya. Nah besok saya scale up nih untuk Ponorogo nih teman-teman. Ya, nah ini nih teman-teman ya. Nah pertanyaan adalah mau nggak diajarin seperti ini?
Ini Ponorogo nih, bayangin saya di Palembang, tapi saya ngiklannya di Ponorogo. Nih saya liatin ya, bener nggak Mas di Ponorogo? Saya di Palembang Bapak Ibu, tapi iklan saya di mana-mana. Nih saya target Ponorogo ini ya. Nih ya, nih saya tunjukin nih. Jadi walaupun Anda tinggal di kota manapun, Anda bisa dapat duit dari manapun nih. Jadi kita target Ponorogo, Magetan, ya sama lebih fokus ke sini. Nah, nanti insya Allah di hari Sabtu ini kita ke Makassar. Nanti kita target Makassar. Nanti kita ke Batam. Nanti kita target Batam. Nanti diajarin saya seperti ini ya. Semua diajar gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini jadwal eventnya Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi ini jadwal eventnya. Ya, ini jadwal event. Jadi ada jadwal seminar dan kopdar. Nah, ini contoh nih Januari. Di Januari ya, Februari kemarin sudah, April. Nah, ini untuk Mei nah ini ya untuk bulan ini, bulan April. Nah, nanti ada Makassar. Nanti tanggal 25 sampai 27 Makassar. Nanti di hari Sabtu depan ya. Bukan Sabtu ini, Sabtu depan itu ada di Makassar. Nah, bagi Bapak Ibu yang tinggal di Makassar kan merapat aja ya. Silakan bawa teman-temannya supaya nanti bisa belajar juga gimana cara jualan di SR12 ya. Batam, nanti ada di Sindur nih office Bandung, Sigdam Palembang. Nih bagi Bapak Ibu yang di Palembang silakan merapat aja ya. Ada di Cimahi dan seterusnya. Kita sudah desain sampai Desember 2026 nih ya. Jadi banyak banget ya. Mas, apakah itu aja? Enggak, ada mentoringnya nih ya. Kemarin kita sudah mentoring ke teman-teman yang sudah gabung mitra ya, mau mitra jadi reseller, subagen, agen atau jadi distributor ya, semuanya bahkan marketer pun kami kasih panduan gratis ya. Nah, ini kalau teman bisa lihat panduan ini mahal banget ya. Kalau teman tahu ikut workshop Kang Dewa aja itu 2 hari 7,7 juta. Itu offline ya, belum sewa hotel, belum teman-teman pakai akomodasi. Nah, semuanya dikasih gratis ya secara online ini ya. Jadi ilmunya semuanya dikasih gratis. Copywriting, digital marketing, growth hacking, personal branding dan semuanya ya. Bahkan 2026 udah siap nih. Nih teman-teman ya, funneling, persuasi, semuanya nih. Nanti di 11 YouTube marketing udah ya kemarin. Kemudian finansial ya, di YouTube marketing nanti ya di bulan depan tuh nanti teman-teman akan lihat YouTube-nya Kang Dewa tuh ya sampai followernya banyak banget. Nah, itu ada caranya. Kemudian financial literasi dan semuanya sampai Desember kita udah desain ya, semuanya dikasih gratis ya. Oke, itu teman-teman. Nah, saya mau tanya, siapa ketik saya yang mau dimentori langsung oleh Kang Dewa dan oleh saya? Mau siapa di antara teman yang mau? Mau siapa nih, teman-teman yang mau? Nah, yang mau silakan hubungi pengundangnya ya. Silakan hubungi pengundangnya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Silakan pengundangnya. Saya tidak akan ngasih link di sana ya. Mas, kalau join agen apa bisa jadi langsung di mentoring? Yes. Nah, ini saya spesial khusus agen. Khusus agen malam ini yang jadi agen, Anda akan join grup khusus langsung sama Kang Dewa. Tuh ya. Jadi nanti grupnya ada 2. Grup all itu all mitra semua all ya. Yang kedua adalah grup khusus dan itu keren banget judulnya ya. Agen Road to Distributor. Nah, gitu ya. Jadi khusus agen Anda akan dilatih seperti saya bersama teman-teman lain, dilatih oleh Kang Dewa langsung supaya nanti 3 sampai 4 bulan langsung jadi DU. Nah, gimana caranya Mas supaya nanti saya langsung jadi agen malam ini dan langsung dimentori? Nah, sebelum saya lanjut ya, kita nyamain frekuensi dulu. Siapa di antara teman yang mau naik DU? DU tuh distributor 3 sampai 4 bulan dari bulan ini. Yuk, ketik saya yang benar-benar serius nih. Saya bocorin gimana Anda selama 3 bulan seperti saya dan teman-teman yang lain bisa jadi DU. DU itu Anda bisa menguasai kota Anda. Itu keren tuh.
Yang kedua, Anda bisa membuat jaringan sampai se-Indonesia. Kedua. Ketiga, Anda dapat potongan diskon 50% keuntungannya. Keempat, nanti semua pasukan ngambil produk ke Anda. Keren kan? Tuh ya. Nah, ini saya bocorin. Caranya gimana, Mas? Yang pertama, nih ya, jadi agen dulu. Gitu, teman-teman. Wah, Mas, saya nggak punya duit kalau jadi agen. Nggak apa-apa. Jadi yang di bawahnya, tapi lama. Nah, ada tapinya ya, teman-teman ya. Tapi lama. Nah, ini nih, lama. Bisa nggak Mas? Bisa, tapi lama. Keburu ya di keduluan orang lain. Saya sama Kang Dewa itu supaya cepet saya jadi agen. Ya, jadi alhamdulillah saya punya tabungan. Ya, saya jadi agen Bismillah. Jadi waktu pulang dari umroh bulan Maret April saya jadi agen Bismillah, langsung 3 bulan Oktober langsung jadi agen, jadi distributor tuh. Jadi kalau saran saya kalau Anda punya budget besar, punya budget tabungan ada di rekening Anda, daripada nggak nambah gitu ya, kurang terus ya, mending Anda investasikan, yaitu jadi agen. Nanti produk Anda dapat 25 juta. Nanti kalau produk Anda habis, maka keuntungan Anda 10 juta. Dan itu nanti diajarin mentoring langsung. Dan ada grup khusus ya, grup khusus. Jadi teman-teman tidak bukan grup all ya, grup all juga, tapi Anda lebih grup khusus. Jadi yang pertama Anda jadi agen dulu, itu satu. Yang kedua, nih yang kedua ya teman-teman, ikuti arahan dari mentor. Nah ini ya, jangan nggak ngikutin ya, karena sistem ini sudah kita tes. Nanti saya tunjukin beberapa DU ya. DU itu distributor. Jadi ikutin arahan dari kita ya. Anda harus lakukan apa ini ya. Bagaimana cara menciptakan dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah fokus dan serius. Nah, serius lah ya teman-teman ya, serius ya. Dan ini saya bocorin, Kang Dewa sama saya belum 1 tahun. Kita punya target 3-5 tahun, punya penghasilan lebih gede dan bisa menciptakan teman-teman yang menghasilkan 1 miliar per bulan. Oke, saya mau tanya, ketika saya yang mau dapat atau punya penghasilan 3-5 tahun nanti ya minimal 100 juta deh. Siapa teman-teman yang mau nih? Karena Kang Dewa nih, tuh ya. Salah saya satu target saya selama 10 tahun ke depan ingin bantu 1.000 orang Indonesia punya penghasilan minimal 1 miliar per bulan. Mau saya tunjukkan nggak beberapa DU Kang Dewa tuh yang sudah ngasilin? Nah ini saya tunjukin nih. Oh ya biar teman-teman panas ya. Karena 3-5 tahun kita udah punya rencana ini. Ya teman-teman. Nah inilah teman-teman, Mbak Pristia, Mbak Warsia tuh omsetnya tuh gede-gede ya. Gede-gede tuh teman-teman ya. Dan ini ada profit sharingnya. Ya profit sharingnya. Jadi kalau misalnya nanti Anda DU, menciptakan DU, Anda dapat 6%. Ketika DU menciptakan DU lagi, itu dapat 3% ya. Nah akad ini adalah ujroh. Ujroh itu apa Mas? Hadiah ya. Ini bukan MLM. Kalau MLM itu Anda dapat duit dari rekrutmen, dari biaya rekrutmen tuh ya. Jadi kalau misalnya Anda rekrut ini, Anda dapat duit, rekrut ini dapat duit, rekrut ini dapat duit. Nah itu MLM. Jadi satu transaksi 2 akad. Nah itu yang nggak boleh ya. Nah kalau di sini ujroh itu dari mana Mas? Dari omset yang tercipta. Jadi penjualan di luar sana ya, penjualan di luar sana, penjualan DU Anda akan dapat profit sharingnya gitu ya. Jadi bukan dari rekrutmen, nggak ada ya, karena di SR12 nggak ada. Dan saya sama Kang Dewa sudah analisa, kalau ini MLM kami duluan keluar teman-teman ya. Jadi kalau ini MLM kami duluan keluar, dan sudah kami analisa ternyata ini bukan MLM, ini akadnya ujroh. Ujroh itu apa Mas? Hadiah. Jadi aman dari secara fikih muamalah teman-teman ya. Kita udah konsultasi ke beberapa ustadz ya, ke beberapa yang sudah ngerti fikih muamalah, ini aman teman-teman ya. Ini bukan MLM. Itulah kenapa di luar sana itu bukan MLM. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Mas kalau agen melarikan agen gimana? Mas Mbak Mega akan dapat 5%. Nah siapa yang ngasih 5%? Itu dari distributor. Nah kalau Mbak Mega silakan hubungi pengundangnya. Nanti kalau Mbak Mega bisa mendapatkan agen, Mbak akan dapat 5% dari omset. Omset ya, bukan dari profit ya. Gitu ya.
Mas, bisakah saya jual produk ke umum atau jual ke member atau downline? Dua-duanya, Mbak Dian, dua-duanya. Bisa ke eh, ini bukan member atau downline ya, ke mitra ya, karena ini bukan MLM ya, teman-teman ya. Downline itu kelihatan MLM ya. Ini pasukan, jalur distribusi seperti Anda tuh punya Indomaret. Anda punya Indomaret, nggak apa-apa lah ya sebut merek ya. Indomaret Anda punya cabangnya tuh. Nah, nanti semua cabang ngasih omset saya ke Anda. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini profitnya teman-teman tuh ya. Ya, ini bukti-buktinya 4 bulan tuh ya, dan ini ningkat terus ya. Bahkan Kang Dewa itu belum 1 tahun udah banyak reward ya, hadiah yang dikasih ya, dan komisinya udah gede-gede ya. Nah, ini saya bocorin nih teman-teman ya. Sebelum 1 tahun aja udah makin naik tuh grafiknya. Nah, jangan sampai malam ini Anda nggak ngambil keputusan, Anda mungkin ngambil keputusannya bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, wah udah terlambat Bapak Ibu ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, ini hampir tiap malam zoomnya. Kita workshopnya udah kita siapin seminarnya 1 tahun. Nah, jangan sampai Anda nggak ngambil kesempatan ini ya. Bisa jadi malam ini doa Anda teman-teman, bisa jadi malam ini adalah ini yang Anda cari selama ini, dan bisa jadi malam ini adalah keputusan Anda gitu ya. Takdir bisa jadi kayak gitu ya. Bang, kalau saya masih awal tapi mau ngirim ke luar kota, itu dapat apa? Ya dapat komisi lah. Ya kan, jual kan? Jual ya. Bang, saya masih awal tapi saya mau ngirim ke luar kota. Ini dapat apa? Ya dapat komisi ya, dapat margin. Kalau produk fisik itu margin ya. Kalau produk fisik itu produk kita itu komisi ya. Nah, jadi keuntungan jadi DU. Yang pertama adalah margin 50%. Yang kedua dapat hadiah apresiasi yang tadi 6+3, dapat reward perusahaan. Nah, ini reward lagi ya, dan reward leader. Jadi nanti ketika Anda jadi DU, nanti dijelaskan detailnya bagaimana Anda bisa dapat reward perusahaan dan dapat reward hadiah dari leader ya. Karena hadiah dari perusahaan dan hadiah dari leader itu ketika Anda jadi distributor. Kalau Anda belum jadi distributor, Anda belum bisa dapat ini ya. Yang Anda bisa dapat adalah margin plus hadiah dari distributor. Oke, itulah teman-teman. Yuk, kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya mau tanya. Ketik teman-teman mau jadi apa malam ini? Yang mau jadi reseller ketik reseller, yang mau jadi subagen ketik subagen, yang mau jadi agen ketik agen, yang mau jadi distributor ketik distributor. Yuk ketik, silakan ketik teman-teman. Semoga teman-teman malam ini dapat bisa jadi ini peluang Anda gitu ya. Mas Arda tuh distributor utama, siap, bismillah ya. Ini siapa nih ya? Kepingin iklan online tapi laku gimana Mas? Saya kepingin iklan di online tapi laku gimana Mas? Ya bagus kalau laku ya. Baru hari ini jadi agen, siap Mbak Ira, luar biasa ya. Hubungi pengundangnya ya, silakan hubungi pengundangnya ya. Buruan ya, jangan sampai orang lain garap ya nih teman-teman ya. Jangan sampai orang lain garap, Anda baru garap tuh ya nih teman-teman ya. Ya nih ya, selalu ada uang setiap peluang nih. Kalau kita nggak garap, orang lain garap tuh, buruan teman-teman ya. Ya kalau nggak Anda garap, orang lain bakal garap ya. Apalagi nih ya, kalau kita nggak jualan, orang lain yang jualan ya. Jadi buruan Bapak Ibu ya teman-teman. Ya saya aja di Palembang gas juga ya, karena kenapa, ini peluang banget ya, dan ini saya serunya adalah repeat ordernya teman-teman, dan ini bisnisnya nggak mati teman-teman ya, karena orang tuh butuh kesehatan, orang itu butuh skincare. Kalau Bapak Ibu tahu kan, cewek-cewek rela lapar ya daripada nggak skincarean hari itu, betul? Betul ya. Nah gitu ya. Oke, baik, ada pertanyaan? Yuk silakan, ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan, yuk silakan yuk. Mas mau jadi agen gimana caranya? Mbak Ani silakan hubungi pengundangnya ya, silakan hubungi. Mbak Ani dihubungi siapa? Siapa yang dapat info Zoom ini dari siapa Mbak Ani? Dari siapa? Ada yang mau open? Oh dari Telegram. Nah coba cek
cek Telegram siapa ya. Kalau Telegram Kang Dewa nanti lihat linknya di situ, bisa ada linknya. Kalau ada Telegram siapa nanti nah Mas Ada atau siapapun ya silakan nanti langsung klik aja link di sana, nanti langsung dikasih chat-chatan ya. Ada yang mau open mic, mau ngobrol, boleh ketik open mic. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Yuk sebelum kita akhiri. Mas, saya masih tingkat marketer. Berapa omset pertama? 15% Mas. Jadi Mas Ahmad, berapapun Mas ambil produk di atas, Mas akan dapat potongan atau untung 15%. Gimana Mas simulasinya? Contoh, misalnya Mas ngambil propolis nih, ini katakanlah 100.000 ya, biar simple ngitungnya. Ini harga jualnya 100.000. Nanti Mas ngambil ke reseller, itu dipotong 15%. Berarti Mas ngambil reseller itu 85.000 ya. Nah 85.000 nanti berarti untung Mas berapa? 100.000 dikurang 85.000 berarti 15.000 gitu ya. Mas, kalau marketer dibimbing sampai bisa nggak jadi agen? Iya, itu caranya. Tuh, kalau mau bertahap, kalau mau jadi reseller, muni omset minimal 800.000, omset pribadi 300.000 selama 3 bulan berturut-turut. Naik lagi, ini 3 bulan Bapak Ibu mau jadi reseller ya. 1 tahun itu berapa bulan Mas? 12 bulan. Oke, lanjut. Subagen, untuk jadi subagen 3 bulan lagi. Berarti kalau udah ke sana berapa? 6 bulan. Oke, kalau mau jadi agen berarti 3 bulan. Berarti berapa tuh? 3 bulan tambah 3 bulan tambah 3 bulan, 9 bulan. Kelamaan ya. Kalau saran saya minimal jangan jadi marketer. Kalau punya budget jadi reseller aja. Nanti kalau punya budget untung langsung gas, langsung jadi agen. Nah, nanti untuk jadi agen langsung ciptakan omset 120 juta setiap bulan 3 bulan. Mas, saya baru jadi boleh belanja ke saya? Jangan ya, itu menyalahi kode etik, nggak bisa ya Mbak Ira ya. Nah nanti Mbak Ira nanti ditugaskan oleh Kang Dewa ada 2, nanti bangun jalur distribusi dengan bangun jalur end user. Mbak Ira udah gabung ke grup agen khusus belum? Mbak Ira sudah gabung ke grup agen khusus agen? Sudah belum Mbak Ira? Nah nanti di situ ada PR-nya tuh, nanti dikasih PR-nya, nanti diajarin caranya, nanti biar tembus 120 juta setiap bulan ya. Caranya adalah bangun jalur distribusi ya, nanti kemudian bangun omset pribadi dan omset grup ya, nanti dijelasin di grup ya. Nah supaya Mbak Ira paham, nanti silakan hubungi pengundangnya, telepon aja ya, telepon aja si pengundangnya ya. Mbak Ira siapa yang mengundang Mbak? Boleh tahu? Ya, nanti silakan hubungi pengundangnya ya, telepon aja ya, kepoin aja langsung ya. Mas, saya mau jadi distributor dibimbing oleh Kang Dewa, gimana caranya? Nah, nanti dia jelasin gitu ya. Oke, baik, ada pertanyaan yuk, silakan. Mas, apakah berjualan ini kita tidak boleh takut kerugian? Boleh ya, maka kita boleh takut kerugian dan kita juga boleh senang dengan profit. Ya itulah namanya hidup Mas ya. Hidup itu berjualan tuh kayak gitu, pasti ada untung ya ada rugi ya. Nah orang sukses itu tidak pernah berhenti ya, mereka akan terus bangkit dari kegagalan ya. Kalau misalnya nggak laku, lihat kenapa nggak laku, apakah cara saya yang nggak apa caranya salah, apakah marketnya tidak sesuai, apakah macam-macam. Jadi banyak faktor ya, jadi nanti diajarin caranya. Mau nggak saya tunjukkan gimana caranya supaya 4 rumus closing, 4 rumus itu pasti closing, mau nggak teman-teman? Saya pernah ngalamin kerugian. Mau nggak saya bocorin ya buat teman-teman yang hadir malam ini ya, mungkin nggak dikasih rekamannya ya. Saya bocorin gimana caranya Anda saya kasih 4 rumus closing. Mau nggak teman-teman? 4 rumus closing. Anda akan jago jualan teman-teman. Mau nggak teman-teman? Mau. Nah ini salah satu nanti diajarin tuh di mentoring. Mau ya? Oke, saya kasih bocoran ya. 4 rumus closing, catat ya, rumus closing. 1, pastikan punya duit.
Nah, jadi marketnya Anda harus punya duit. Gimana mas cara saya bisa memastikan dia punya duit? Maka target market harus benar ya. Contoh, Anda jualan produk yang harganya katakanlah misal jualan 500.000. Anda target mahasiswa. Masuk nggak teman-teman? Misal ya, Anda jual 500.000 nih misal ya. Anda target mahasiswa yang dia nggak punya duit misal ya. Masuk nggak teman-teman? Enggak, maka harus tahu tuh target marketnya siapa ya. Itu satu. Yang kedua, pastikan dia butuh. Ya, butuh bukan mau, teman-teman. Nah, gimana cara bisa bikin butuh, Mas? Yaitu bikin fear-nya. Apa itu fear, Mas? Fear itu adalah ketakutannya. Nah, ketakutannya. Nanti diajarin ya. Manusia cenderung akan memilih ketakutan daripada kesenangan. Mau nggak, teman-teman? Saya buktikan bahwa manusia itu, kita itu akan memilih ketakutan daripada kesenangan. Mau nggak? Boleh komen mau? Saya bocorin ilmu ini nih. Nanti di mentoring lebih detailnya ya. Kita akan belajar otak manusia. Otak manusia ada tiga: neokortex, mamalia, sama otak reptil. Mau saya tunjukkan bahwa manusia akan lebih cenderung ketakutan. Mau ya? Oke, yuk jujuran. Teman-teman waktu SMA, SMP atau SD ya, ketika Anda bikin PR, Anda itu pengen juara kelas atau takut dimarahin guru? Coba yuk ngaku. Anda bikin PR itu mau juara kelas atau takut dimarahin guru? Yuk, jujuran yuk. Jujuran yuk. Jujuran. Anda bikin PR itu ya, Anda tuh pengen juara kelas atau takut dimarahin guru? Biasanya rata-rata akan takut dimarahin guru ya. Oke, satu lagi. Ya rata-rata ya, rata-rata. Betul nggak teman-teman? Manusia itu takut kehilangan 100.000 daripada pengen dapat 100.000. Contoh biar ekstrimnya kayak gini. Betul nggak teman-teman? Newspaper itu koran ya, koran atau newspaper ya, lebih cenderung coba teman-teman lihat, ada dua newspaper, yang mana yang bakal Anda beli ya? Newspaper yang pertama, koran pertama, juara olimpiade, si Ahmad juara olimpiade, itu satu. Yang kedua, newspaper yang kedua, telah terjadi pembunuhan di rumah sakit ini. Kira-kira yang mana bakal yang paling Anda pilih untuk Anda baca? Yang nomor satu atau yang nomor dua? Yang mana teman? Yang mana? Nomor satu, nomor dua? Manusia itu ketakutan. Kalau Anda tahu jualan sih. Mau nggak teman? Nah, cara gini ya, bunda, misalnya kita tahu nih suaminya kerja nih, bunda di bank ya, misal, wah itu kalau biasanya di bank tuh cewek-cewek cantik banget ya bunda. Iya sih, emang bunda nggak takut? Iya sih, enggak juga sih, yakin bunda. Tapi kalau bunda lebih cantik sini, itu cara satunya ya. Oke, nah saya akan ngasih tahu bahwa manusia ketika dia butuh, gimana cara memunculkan kebutuh, yaitu ketakutan. Nanti kita belajar otak manusia. Nanti di sini di sesi copywriting ya. Nanti kita akan belajar. Oke, yang kedua, yang ketiga adalah bikin percaya. Nah ini teman-teman, percaya, trust ya. Kalau anda nggak dipercaya, wah nggak akan dibeli itu. Gimana cara bikin dipercaya? Nah ini teman-teman, saya langsung aja ya. Pihak ketiga, gimana cara pihak ketiga? Ini Anda bisa jual nama Kang Dewa. Wah, Kang Dewa ikut SR12. Bayangin aja, beliau sudah punya kapasitas untuk bangun perusahaan, tapi masih join ke SR12. Nah ini kita layak nih. Kita harus analisa kenapa seorang Kang Dewa mau jadi jalan SR12. Ini teman-teman, pihak ketiga. Bukan hanya Kang Dewa, Mas Andre juga tuh. Anda bisa jual sama saya. Atau Anda bisa jual kemana, siapapun tuh. Ya, wah ini perusahaan udah 10 tahun. Bayangin aja kalau udah 10 tahun, rata-rata 5 tahun itu adalah tantangan untuk perusahaan untuk bisa struggle ya. Nah, bayangin ini 10 tahun bahkan grafiknya naik. Dan ini ada kemungkinan, ini kemarin ya waktu di
anniversary Pak Tony akan ekspansi ke Malaysia tuh. Wah, itu luar biasa tuh. Kebayang teman-teman ya. Trust. Yang ketiga, yang keempat adalah urgensi teman-teman ya. Wah bunda, kalau bunda nggak ngambil sekarang, stoknya tinggal 2. Tapi harus jujur ya, stoknya tinggal dikit, tinggal 2. Kalau nggak cepet-cepetan bisa kehabisan ya, keterdesakan. Nah itulah Mas caranya. Kalau Anda pakai 4 rumus closing ini, 4 cara ini dijamin closing ya. Contoh biar teman kebayang. Kalau dia butuh, dia percaya, dia terdesak, tapi dia nggak punya duit, bakal closing nggak teman-teman? Kalau dia butuh, dia percaya, dia sudah terdesak, tapi dia nggak punya duit, bakal closing nggak? Enggak ya. Dia punya duit, dia percaya, dia sudah terdesak, tapi dia belum mau atau belum butuh, bakal closing nggak? Enggak. Dia punya duit, dia butuh, dia terdesak, tapi dia nggak percaya Anda, dia butuh, dia closing nggak? Enggak. Dia punya duit, butuh, percaya, tapi dia belum terdesak, bakal closing nggak? Enggak. Nah harus empat-empatnya gitu ya Mas ya. Siapa nih tadi yang nanya tadi, yang takut nggak bisa laku ya. Jadi rumus laku ini Mas, gitu ya, Mas Ahmad Haikal Iksak. Oke, semoga membantu ya Mas ya. Nah itulah, tinggal jepret aja Mas, foto-foto aja. Semoga ilmu ini bisa Mas terapkan di SR12 ya. Semoga malam ini Mas dapat ilmunya, Mas bisa terapkan di bisnis Mas. Oke, gitu ya. Ini dikit teman-teman, ini dikit ilmu yang bakal dikasih ya. Nanti di mentoring lebih detail lagi. Lebih banyak lagi yang Anda belajar. Ini saya kasih bocoran ya. Ilmu ini adalah ilmu copywriting plus NLP. NLP itu apa Mas? Neuro language programming. Kalau Anda tahu ilmu ini 29 juta, 29 bayaran 29 juta itu Anda dikasih gratis. Keren nggak teman-teman? Jadi ikut apapun dikasih semuanya tuh ya. Pak Hing tuh ya, betul ya, guru besar NLP Indonesia. Gitu. Oke. Nah, saya mau tanya teman-teman ya, sebelum kita tutup. Ketik saya yang panjang banget ya, yang mau dimentori langsung oleh Kang Dewa sama saya, sama tim, supaya Anda langsung jadi DU, bisa dapat duit banyak ya, mulai dari ini, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun lagi, Anda dapat penghasilan jutaan rupiah, ratusan juta, bahkan miliaran. Kang Dewa punya visi. Siapa yang nanti di grup kita Mas, saya akan total sistem, saya akan bantu dia nanti 2, 3, 5 tahun nanti mereka sudah menghasilkan duit banyak dari SR12 gitu ya. Jadi segera hubungi pengundang Anda ya, sebelum orang lain duluan ya. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Cukup, nanti kita ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kontak-kontak aja pengundang Anda. Baik, cukup ya teman-teman. Oke, cukup ya. Ya pasti panas lah teman-teman. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya, luar biasa ya. Ada 79 juta orang yang hadir malam ini ya. Luar biasa. Nanti kita ketemu lagi di grup. Nanti saya sama Kang Dewa akan mentori teman-teman langsung. Nanti kalau teman punya kesempatan untuk hadir offline, silakan merapat aja. Nanti misalnya Anda di Makassar, atau Anda di Ponorogo, atau Anda di Batam, atau Anda di Palembang ya, atau Anda di Aceh, atau di Jogja ya, di mana di Solo dan dimanapun. Kalau kita lagi tur di kota Anda, ya ajak saudara-saudaranya, kita sama-sama, semoga peluang ini bisa membantu teman-teman wujudkan impian teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di grup. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.